5341. Namun, ada terlalu banyak orang di alam semesta Yingsai, dan 4 makhluk asing logam tidak dapat sepenuhnya memblokir mereka. Seseorang bergegas keluar dari pertahanan 4 makhluk asing dan membunuh ke arah Luming dan Dark Ye Qiangwei. Gulungan. Luming berdiri di depan Dark Knight Qiangwei, menghalangi Dark Knight Qiangwei di belakangnya. Pada saat ini, kekuatan sumber aslinya, kekuatan aslinya, dan kuasa Xiansu meledak secara ekstrim. Luming menikam tembakan dengan seluruh kekuatannya, menusuk 6 tripleks kuasa immortal. Kekosongan tampaknya telah ditusuk, wajah 6 kesengsaraan kuasa immortal berubah drastis, dan sabit aneh di tangannya dengan cepat terpotong dan mengenai ujung tombak. Ledakan. Gemetar hampa, energi yang kejam, 6 bencana abadi dari Yin dan alam semesta yang jahat, tubuh bergetar hebat, mundur dengan keras. Luming juga merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya. Wajah Luming tenggelam. Meskipun dia telah mengusir makhluk abadi 6 kesengsaraan dengan satu tembakan, Luming sama sekali tidak senang. Benar saja, semakin sulit untuk bertarung melintasi level saat Anda kembali. Pada saat 3 kesengsaraan kuasi abadi, tidak terlalu sulit bagi Luming untuk melewati 2 tingkat dan membunuh 5 kesengsaraan kuasi abadi. Tapi sekarang di 4 Tribulations kuasa immortal, berurusan dengan 6 Tribulation kuasa immortal di 2 level, meskipun masih bisa ditekan, tidak mudah untuk membunuhnya. Ini masih merupakan hasil dari bencana abadi Lumingdu yang terkuat, jika tidak, itu akan lebih sulit. Dapat dibayangkan bahwa akan lebih sulit bagi Luming untuk berurusan dengan 7 kesengsaraan semu abadi ketika dia mencapai 5 kesengsaraan semu abadi. Bagi Dewa Kuasi 6 kesengsaraan, apakah mereka dapat mengalahkan Dewa Kuasi 8 kesengsaraan atau tidak adalah 2 hal yang berbeda. Dan ketika datang ke 7 kesengsaraan kuasi abadi, hampir tidak mungkin untuk berurusan dengan 9 kesengsaraan kuasi abadi di 2 tingkat. Bakat Liuang tidak rendah, itu tidak tertandingi dalam keanggunan dan bakat yang menakjubkan, tetapi ketika hati semesta bertarung melawan 9 kesengsaraan semu abadi, tidak mungkin untuk menyapu itu. Kecuali jika ketiga tubuh bekerja sama untuk melakukan trinitas, atau untuk mendapatkan teknik kuasi langit yang lebih kuat. Membunuh. 6 kesengsaraan kuasi abadi dipukul mundur oleh Luming, merasa tersesat, berteriak, dan membunuh Luming lagi. Tidak hanya itu, ada orang lain yang juga menerobos pertahanan binatang alien logam dan mengepung Luming bersama-sama. Luming diselimuti cahaya kabur, dan dia menembak dengan seluruh kekuatannya untuk melawan 2 makhluk abadi 6 kesengsaraan. Pada saat ini, 4 binatang alien logam tiba-tiba mundur ke platform, semuanya bersinar, ada rune yang terhubung satu sama lain, dan tirai tipis tiba-tiba naik di platform. Tirai tipis ini menghalangi orang-orang di alam semesta yang jahat dari luar. 4 binatang alien logam bergabung untuk benar-benar meletakkan tirai cahaya defensif. Pada saat yang sama, ini tidak mempengaruhi serangan 4 binatang alien logam. Mereka terus menembak dan bertarung dengan para penguasa alam semesta Yingsai, tetapi semua orang yang terkena akan muntah darah dan mundur. Hanya kalian berdua, lalu mati. Luming merasa lega ketika dia melihat orang lain di alam semesta yang jahat terhalang. Jika lebih banyak orang datang dan mengepungnya, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Tapi hanya ada 2 makhluk abadi 6 kesengsaraan, yang akan mudah ditangani. Serangkaian lampu tombak yang menakutkan terus mekar dari tangan Luming, bergegas kedua roh jahat alam semesta, Luming mulai menang. Meskipun lawannya adalah 6 kesengsaraan kuasa immortal, kekuatan asli yang dia kendalikan jelas jauh lebih buruk daripada Luming. Kekuatan asli Luming membentuk medan misterius dan mulai menekan lawan. Keuntungan dari kekuatan asli secara bertahap terungkap, yang dapat menekan makhluk dunia bawah dan sangat mengurangi kekuatan lawan. Engah. Setelah puluhan gerakan dalam perang, pada akhirnya, Luming menembus salah satu pertahanan dan menembus tubuh orang itu. Sebuah lubang besar muncul di perut orang ini, dan dia menghindari akar penyebab dengan berbahaya dan berbahaya, tetapi akar-akarnya dihancurkan oleh kekuatan penghancur selama pemindaian, beberapa retakan juga muncul. Orang ini baru saja mundur ke sekitar binatang alien logam, dan binatang alien logam itu menamparkan untuk menamparnya, dan menamparkan orang itu ke dalam lumpur. Masih ada 6 kesengsaraan kuasi abadi di alam semesta jahat yang tersisa, terperangkap di peron, wajahnya pucat dan ketakutan. Ada Luming di depan, dan 4 binatang logam aneh di belakangnya, dia tidak bisa kembali. Tolong aku. Kuasi abadi 6 kaliber ini meraung. Cari kematian, bunuh. Lord Qianyin minum dengan dingin, dan akhirnya tidak bisa menahan diri dan melakukannya sendiri. Pedang lembut muncul di tangan Lord Qianyin. Pedang lembut itu hitam pekat dan memancarkan udara dingin, seperti ular berbisa. Kong! Pedang itu berbunyi, dan cahaya pedang gelap menembus cakar binatang logam.
Binatang logam itu terkejut dan mundur, dan tanda pedang beberapa inci muncul di cakarnya yang tajam. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan. Ekspresi Luming berubah. 6 malapetaka kuasi abadi sebelumnya, tidak bisa mengalahkan binatang logam itu sama sekali, tetapi Tuan Qianyin bisa meninggalkan beberapa inci bekas pedang di cakar binatang logam itu. Meskipun, dibandingkan dengan tubuh besar monster logam, bekas pedang sedalam beberapa inci bukanlah apa-apa, tetapi itu dapat menunjukkan bahwa kekuatan serangan Putra Qianyin sangat menakutkan. Ini adalah monster yang bisa bertarung lintas level. Kekuatan tempur Lord Qianyin benar-benar sebanding dengan rata-rata Seven Tribulations kuasa immortal. Ini adalah 6 pertempuran dan 7, yang jauh lebih sulit daripada 1 bencana kuasi abadi dan 2 bencana kuasi abadi, atau 2 bencana kuasi abadi dan 3 bencana kuasi abadi. Tuan Muda Qianyin mengusir binatang alien logam dengan satu gerakan, dan alih-alih terus menyerang binatang alien logam, dia menyerang tirai cahaya. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia bisa menekan binatang logam itu, hampir tidak mungkin untuk menghancurkan binatang logam itu. Ketika tirai cahaya dilanggar, orang lain dapat berkerumun dan membunuh Luming dan Dark Knight Qiang Wei. Ledakan. Cahaya pedang gelap menembus tirai cahaya, seperti deru genderang perang, dan tirai cahaya terus bergetar. Anda dapat melihat bahwa tirai cahaya penyok di tempat pedang ditusuk. Wajah Luming tenggelam. Tirai cahaya tidak dapat menghentikan Putra Seribu Yin, dan Putra Seribu Yin memiliki kemampuan untuk menembus tirai cahaya. Itu harus dihentikan. Sebelum menghentikan Lord Qianyin, 6 kesengsaraan kuasa immortal yang tersisa harus dibunuh. Membunuh. Luming berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dan membunuh sisa 6 kesengsaraan yang kuasi abadi di peron. Bagaimanapun, alam semesta yang jahat bukanlah alam semesta surgawi. Kuasa Xiangsu tidak begitu kuat. Di bawah serangan penuh Luming, 10 trik tidak tersedia. 6 kesengsaraan kuasi abadi dari alam semesta jahat ini diledakkan oleh Luming. Kemudian sebuah tembakan tersapu, benar-benar menghancurkan jiwa orang ini. Pada saat ini, Tuan Muda Qianyin telah menembakkan 10 pedang berturut-turut, memukul mundur serangan binatang logam itu beberapa kali, dan menikamnya pada titik yang sama pada tirai cahaya secara berurutan. Engah. Pada akhirnya, tirai tipis ditembus, dan pedang lembut hitam pekat melewati tirai tipis. Tombak Luming Ren melesat bersama, berubah menjadi cahaya tombak yang terang, dan menusuk pedang hitam lembut. Dengan suara, sosok Luming terkejut, dan dia mundur lagi dan lagi. Dia merasa ada aura pedang yang sangat tajam yang menghantamnya di sepanjang tombak, seolah-olah bilah tajam dan sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya. Namun, serangan Tuan Muda Qianyin juga diblokir. Dengan tembakan pedang lembut, dia mundur, dan tirai tipis mulai pulih. Jelas, formasi tertentu telah terbentuk di antara 4 binatang alien logam. Binatang alien logam tidak akan dihancurkan, dan bahkan jika tirai cahaya dilanggar, itu akan segera pulih. Atur serangan gabungan dan hancurkan dengan seluruh kekuatanmu. Tuan Qianyin minum dengan dingin. 5342. Tidak ada keraguan bahwa pembawa yang cocok untuk arai kain abadi kuasi 6 kesengsaraan bahkan lebih langka dan lebih sulit untuk disempurnakan. Di sini, di alam semesta Yingsai, hanya ada 2 formasi penyerang tim 7 orang. Namun, 6 bencana kuasi abadi, formasi serangan gabungan 7 orang, sudah sangat kuat. 2 formasi serangan gabungan 7 orang bekerja sama dengan Lord Qianyin untuk menyerang tirai cahaya bersama. 6 dewa kesengsaraan kuasi lainnya menjerat 4 binatang alien logam dengan seluruh kekuatan mereka. Akibatnya, tirai tipis tidak tahan, dan celah dilubangi tak lama kemudian. Luming hanya bisa menembak dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Tuan Muda Qianyin dan formasi serangan gabungan. Setiap kali, ketika lawan hendak menerobos, dia memilih penembak jitu frontal. Ini sangat berbahaya bagi Luming. Apakah itu Tuan Muda Qianyin, atau kekuatan formasi serangan 7 orang, Luming tidak bisa menahannya sekarang. Setiap penembak jitu frontal menyebabkan banyak kerusakan pada Luming. Tidak lama kemudian, Luming berlumuran darah. Untungnya, tubuh saat ini adalah tubuh yang tabu, dengan ketahanan yang luar biasa dan vitalitas yang kuat sebelum didukung. Tapi itu bukan solusi jangka panjang, jika terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Begitu tirai cahaya pecah, ada begitu banyak master di alam semesta Yingsai, dan 4 binatang alien logam benar-benar tak terbendung. Pada saat itu, dia dan Dark Knight Ross sama-sama akan mati. Dark Knight Ross, semoga kamu segera berhasil. Luming membaca dalam hati. Pada saat ini, mawar malam yang gelap benar-benar diselimuti cahaya, seperti kepompong ulat sutra yang bercahaya. Lord Qianyin tampak dingin, dia tahu bahwa Dark Knight Qiang Wei berada pada saat yang kritis, dan yang terbaik adalah membunuh mereka pada saat ini.
Dia sudah melakukan upaya terbaiknya, dan bahkan mengeluarkan keterampilan rahasia di bagian bawah kotak tirai cahaya yang dipukul terus-menerus bergetar, dan akan robek berulang kali. Tapi yang dibenci adalah bahwa setiap kali tirai tipis akan terkoyak, dia selalu dihalangi oleh Luming. Putra Qianyin ingin menginjak Luming di bawah kakinya dan menurunkannya. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan, mati untukku. Puan Qianyin meraung marah. Luming terdiam, dan setiap kali dia memblokir lawan, dia memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan dan memulihkan, mengumpulkan kekuatan, dan bersiap untuk tembakan berikutnya. Dengan cara ini, Luming mengambil beberapa tembakan lagi, dan luka-lukanya lebih berat, dan kekuatan aslinya juga dikonsumsi dengan parah. Dia benar-benar tidak tahan dengan beberapa trik. Klik. Pada saat ini, suara yang sangat indah terdengar di telinga Luming. Sebuah retakan muncul di kepompong cahaya yang menutupi tubuh Dark Knight Qiangwei. Dark Knight Qiangwei akan segera berhasil. Luming sangat gembira. Huff, bahkan jika ada satu orang lagi, kamu akan mati. Puan Qianyin mendengus dingin. Klik, klik. Kepompong cahaya di tubuh Dark Knight Qiangwei semakin banyak retak, dan sentuhan terakhir meledak, berubah menjadi sinar cahaya, yang diserap oleh Dark Knight Qiangwei. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kuat menyembur keluar dari Dark Knight Qiangwei. Tubuh Luming bereaksi secara otomatis, seperti lubang hitam, menyerap semua kekuatan hidup ini, cedera Luming dengan cepat pulih, dan kekuatannya juga pulih dengan cepat. Pada saat berikutnya, bunga mawar pemakan langit berubah menjadi bentuk manusia, dan mawar malam gelap yang agung berdiri di peron, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya yang cerah dan gelap. Dia melangkah keluar dan mendarat di atas binatang logam. Luming, datang dan bergegas keluar bersamaku. Suara Dark Knight Qiangwei terdengar di telinga Luming. Luming tidak ragu-ragu, Fei memiliki binatang aneh di tubuhnya, dan berdiri bersama Dark Knight Qiangwei. Malam yang gelap Qiangwei mencubit Yin Jue dengan kedua tangan, dan salah satu binatang alien logam tiba-tiba meraung dan menabrak Tuan Qianyin dan yang lainnya. Dalam proses bergegas keluar, tubuh monster logam itu bersinar terang. Bahaya! Jantung Tuan Muda Qianyin berdetak kencang, dan dia secara naluriah merasakan bahaya. Mundur! Lord Qianyin meraung, dan dia mundur dengan keras tanpa ragu-ragu. Ledakan! Binatang logam itu meledak secara langsung, dan kekuatan penghancurnya menyapu segala arah. Para musuh dekat alam semesta Yingse itu tersapu oleh kekuatan penghancur, tubuh mereka terkoyak, jiwa mereka dimusnahkan, dan mereka mati secara tragis. Setidaknya 7 atau 8 kesengsaraan abadi kuasi telah jatuh. Meskipun banyak makhluk abadi 6 kesengsaraan lainnya tidak mati, mereka juga dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat. Karena Tuan Qianyin pensiun lebih awal, dia hanya tersapu oleh kekuatan marginal, dan tidak ada yang serius tentang itu. Tetapi pada saat ini, binatang logam lain bergegas ke depan, bersinar di sekujur tubuhnya. Monster logam lain akan meledak. Mundur. Pada saat ini, penguasa alam semesta Yingse, dengan jiwanya terbang keluar dari langit, di mana dia berani tinggal, dia mundur dengan gila. Dengan ledakan, monster logam kedua meledakkan dirinya sendiri. Masih ada 2 makhluk abadi 6 kesengsaraan di alam semesta Yin dan jahat, dan mereka mundur selangkah perlahan, tersapu oleh kekuatan penghancur, dan jatuh di tempat. Peledakan diri dari 2 binatang alien logam benar-benar menghancurkan pengepungan yang ketat dan membuka jalan dengan tiba-tiba. Dark Knight Qiangwei mengendarai binatang alien logam, dan binatang alien logam yang tersisa, bergegas keluar dan bergegas menuju jalan beraspal perunggu. Mengejar. Lord Qianyin meraung dan memimpin orang-orang untuk mengejar Luming dan yang lainnya. Kali ini, kerugiannya sangat besar sehingga mereka tidak hanya gagal membunuh Luming, tetapi juga membunuh lebih dari selusin Dewa 6 kesengsaraan. Bisa masuk ke Six Tribulations kuasa immortal, mana yang sederhana. Butuh banyak kerja keras, dan saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk sampai ke titik ini. Itu semakin dekat ke Xiandao. Di antara lebih dari selusin kuasa abadi 6 kaliber, mungkin ada seseorang yang dapat membuktikan Dao dengan sukses, dan itu menyakitkan hatinya untuk memikirkannya. Luming dan Dark Knight Qiangwei harus mati. Putranya Qianyin selalu dikenal karena akalnya. Kapan dia menderita kerugian seperti itu? Gemuruh. Dark Knight Qiangwei mengendarai binatang logam itu dan menginjak kehampaan. Segera setelah itu, dia datang ke jalan perunggu kuno dan terhalang oleh tirai tipis. Luming dan Anyi Qiangwei terbang turun dari binatang alien logam dan terbang menuju tirai tipis, sementara 2 binatang alien logam berbalik dan menjaga di belakang mereka. Orang-orang di alam semesta Yingse juga telah terbunuh. Mereka ingin masuk ke dalam tirai tipis itu, mengambil tindakan, jangan biarkan mereka berhasil. Lord Qianyin berteriak,
melihat tujuan Luming dan Dark Ye Qiangwei secara sekilas. Mereka tidak berani mendekat, takut monster logam itu akan meledak, menyerang dari kejauhan, menyerang satu demi satu, dan membunuh di udara. Kekuatannya sama-sama menakjubkan. Dua binatang alien logam menerkam, dengan tubuh besar mereka, menghalangi serangan alam semesta yang jahat. Namun, dalam serangan padat, masih ada ikan yang menyelinap melalui jaring, dan bergegas menuju Luming dan Dark Knight Qiangwei. Blokir untukku sebentar, aku akan memecahkan tirai tipis ini. Dark Knight Qiangwei mengulurkan tangannya dan menekannya di tirai tipis, dengan kekuatan menyebar, seolah beresonansi dengan tirai tipis. Kekuatan ini, kuat, kuno dan kuat, seharusnya diperoleh setelah Dark Knight Rose terbangun. Tirai cahaya tiba-tiba dipenuhi dengan riak. Luming tidak melihat lebih dekat, karena ada banyak serangan yang terbang, dia mengacungkan tombaknya dan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, ada binatang alien logam yang bergegas langsung ke orang di alam semesta Yingsai, bersinar di mana-mana, yang akan meledak lagi. 5343. Seekor binatang logam akan meledak lagi, dan orang-orang di alam semesta Yingsai memiliki wajah jelek, meraung marah, dan mati lemas. Memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung, apa kemampuan untuk selalu membiarkan binatang logam itu meledak? Mereka ingin berteriak seperti ini. Tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Ledakan. Monster logam itu meledak, dan energi kekerasan mengalir keluar, membuat banyak orang di alam semesta yang jahat pucat, jika bukan karena menghindar tepat waktu dan tersapu oleh energi ledakan, akan ada jalan buntu. Setelah energi ledakan diri monster logam itu mereda, mereka membunuhnya lagi. Tapi binatang logam terakhir bergegas lagi, bersinar di mana-mana. Tidak tahu malu. Seseorang berteriak, tetapi mereka mundur lebih cepat dari apapun. Penguasa alam semesta Yingsai, secara kolektif mundur, tetapi kali ini ditemukan bahwa binatang alien logam itu tidak meledakkan dirinya sendiri. Peluk mereka. Penghancuran diri barusan adalah ilusi. Namun, dia bergegas maju lagi, dan tidak berani takut bahwa monster logam itu akan benar-benar meledakkan dirinya sekali. Hanya dapat dikatakan bahwa persimpangan jalan perunggu kuno ini terlalu sempit. Binatang alien logam sudah cukup untuk menghalangi mereka. Mereka tidak dapat melewati binatang alien logam dan menyerang Luming dan Dark Knight Qiangwei. Serangan jarak jauh. Tuan Qianyin berteriak. Ratusan serangan terbang dari kejauhan, mencakup setiap area dari arah yang berbeda. Bagaimanapun, binatang alien logam tidak dapat memblokir semua serangan. Serangan selalu pecah, membombardir Luming dan Dark Knight Rose. Luming memblokir malam yang gelap Qiangwei di belakangnya dan melambaikan senjatanya untuk memblokir serangan ini. Namun, Lord Qianyin melihat bahwa ini efektif, dan terus memerintahkan orang untuk menyerang, dan bahkan memerintahkan beberapa orang yang tidak takut mati untuk menyerang ke depan, ingin melewati binatang logam dan menyerang Luming dan Dark Knight Qiangwei. Sudah hampir sampai, meledak. Malam gelap Qiangwei tiba-tiba berbisik. Binatang logam itu meledak dengan keras, dan beberapa orang yang tidak takut mati baru saja mendekat, mereka tersapu oleh kekuatan penghancur dan jatuh di tempat. Tetapi pada saat ini, tirai tipis penuh dengan gelombang, dan celah muncul. Cepat, masuk. Dark Knight Qiangwei menjerit, sosoknya melintas, dan dia bergegas masuk melalui celah ini. Luming selalu memperhatikan, bereaksi sangat cepat, dan bergegas masuk melalui celah setelah malam yang gelap Qiangwei. Begitu mereka berdua masuk, tirai cahaya menggeliat dengan cepat dan mulai diperbaiki. Ketika energi monster logam meledak dan Master Qianyin dan yang lainnya bergegas, celah di tirai cahaya telah menghilang. Sial, sial, hancurkan aku tirai tipis ini. Tuan muda Qianyin berteriak, wajahnya terpelintir karena amarahnya. Dia awalnya berpikiran dalam dan disengaja, dan dia selalu bahagia tetapi tidak glamor, tetapi kali ini, dia benar-benar marah dan kehilangan akal sehatnya. Dia awalnya ingin memainkan Luming dan Dark Knight Qiangwei di antara telapak tangannya, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa dia malah dimainkan di antara telapak tangan Luming, dan mentalnya runtuh. Lord Qianyin memimpin orang-orang untuk membombardir tirai tipis dengan panik, hanya untuk menemukan bahwa tirai itu tidak dapat dibuka sama sekali. Cari master formasi, kamu harus membukanya sesegera mungkin. Putra Qianyin memberi perintah dengan ekspresi mengerikan. Di balik tirai tipis, jalan perunggu kuno terbentang, dan di ujungnya ada ruang batu besar. Tidak ada yang lain di ruang batu, hanya sarkofagus. Ada orang di sarkofagus. Hati Luming bergetar liar. Agak jauh, Anda dapat melihat sosok tergeletak di sana di sarkofagus. Itu tidak tergeletak di sarkofagus, tampaknya tergantung di permukaan sarkofagus. Tampaknya di bawah sarkofagus, ada kekuatan yang mendukung orang ini.
Bagaimana bisa ada makhluk hidup di sini? Mungkinkah makhluk yang tertinggal di medan perang tingkat peri? Ekspresi Luming menjadi serius. Sejak zaman kuno, bukan makhluk yang belum menggali medan perang tingkat peri, tetapi selama mereka tidak mati, mereka semua gila. Gila di mana-mana untuk membunuh, berulang kali menyebabkan pembunuhan tanpa akhir. Namun, makhluk-makhluk di sarkofagus itu tidak bergerak, tidak bisa merasakan sedikit pun nafas kehidupan. Apakah mereka mati? Mawar malam gelap, di mana kitab suci peri yang kamu katakan? Luming bertanya. Seharusnya di ruangan batu ini. Kami melihat sekeliling dengan hati-hati. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Keduanya mencari di ruang batu, tetapi setelah putaran pencarian, mereka tidak menemukan apapun. Ketika Luming mendekati sarkofagus, dia melihat sesosok tubuh terbaring di sarkofagus, tubuhnya tergantung. Ini adalah orang yang aneh, tipe dewasa, tetapi kulitnya memang hitam putih, dengan lingkaran putih dan hitam, seperti zebra. Luming belum pernah melihat makhluk seperti itu. Tidak bisa dihancurkan. Dark Knight Rose berbisik. Apakah kamu tahu ras makhluk ini? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketahuilah satu hal, klan ini adalah klan abadi, dan sangat kuat. Di masa lalu, ditempatkan di medan perang tingkat abadi, itu juga merupakan ras terkemuka. Kitab suci abadi yang saya bicarakan disebut kitab suci abadi, yang merupakan kitab suci dewa tertinggi yang diperoleh oleh suku abadi dari kekacauan. Ini sangat misterius dan kuat, tidak lebih lemah dari mandat surgawi dan kitab suci abadi. Nama klan abadi juga berasal dari kitab suci abadi ini. Malam yang gelap, Qiang Wei menjelaskan. Sutra abadi, bisakah itu abadi setelah berlatih? Luming bertanya. Tidak ada keabadian nyata. Ketika kekuatan penghancur cukup kuat, semuanya akan jatuh. Namun, kitab suci abadi benar-benar kuat. Jiwa dikultivasikan ke tahap tertentu. Jiwa sangat kuat, bahkan jika jiwa dipukuli. Itu dapat dipersatukan kembali dan sangat sulit untuk dihancurkan. Tentu saja, sutra abadi tidak hanya mempromosikan jiwa, tetapi juga tubuh fisik. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Hati Luming terguncang. Fungsi ini benar-benar cukup baik. Ketika basis kultivasi mencapai tingkat tinggi, selama jiwa itu abadi, itu tidak akan jatuh, dan cepat atau lambat akan dapat pulih. Mengolah sutra abadi, bahkan jika jiwanya hancur, itu dapat dipulihkan, bahkan jika itu tidak benar-benar abadi, itu tidak akan terlalu berbeda. Jika saya berlatih, kemampuan menyelamatkan hidup saya akan meningkat secara eksponensial. Pikir Luming. Lalu di mana kitab suci ini? Kami telah mencarinya kemana-mana. Luming bertanya lagi. Malam yang gelap, Qiang Wei tidak akan membodohinya, bukan? Malam yang gelap, tatapan Qiang Wei beralih ke sarkofagus. Kitab suci sangat mungkin berada di sarkofagus. Anda lihat, orang abadi ini tergantung di permukaan sarkofagus. Pasti ada kekuatan di sarkofagus untuk mendukungnya. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Benarkah? Lalu singkirkan orang yang tidak bisa dihancurkan ini, katamu, apakah orang yang tidak bisa dihancurkan ini sudah mati? Kata Luming. Tidak mati. Malam yang gelap, Qiang Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak mati. Luming terkejut. Kemudian pindahkan orang ini, dan Anda tidak akan membangunkannya. Luming sedikit terkejut. Kamu tidak bisa memindahkannya. Jika aku tidak salah menebak, orang ini adalah pria kuat di alam abadi. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Luming hampir mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana mungkin yang kuat di alam abadi muncul di sini? Bukankah ini area pusat dari medan perang kuasi celestial? Ngomong-ngomong, sosok abadi tidak memiliki pengaruh sama sekali dan datang dan pergi dengan bebas. Saat ini, Tuan abadi di dunia bawah Yang Jian tidak muncul di medan perang kuasi abadi karena kedua belah pihak saling membatasi, saling takut, dan membentuk semacam pemahaman diam-diam. 5344. Pembangkit tenaga listrik abadi benar-benar ingin datang ke medan perang kuasi abadi, dan tidak ada kekuatan untuk menghentikannya. Di masa lalu, makhluk abadi dari medan perang abadi muncul di sini, itu normal. Seperti yang dikatakan malam yang gelap Qiang Wei, makhluk abadi berbaring di sana, mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Bum bum bum. Pada saat ini, di belakang jalan perunggu kuno, ada raungan sengit. Jelas orang-orang dari alam semesta yang jahat sedang mencoba untuk memecahkan tirai cahaya. Tirai tipis itu, aku khawatir itu tidak akan bisa menghentikannya terlalu lama. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Sekarang apa? Luming sedikit tertekan. Kali ini, kitab suci abadi tidak dapat diperoleh, dan alam semesta yin dan jahat akan dikepung di masa depan. Terserah Anda apakah Anda bisa keluar hidup-hidup. Tidak mungkin, aku hanya bisa membangunkan klan abadi ini. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Bangun.
Lu Ming terkejut. Aku dengar semua makhluk yang muncul di medan perang tingkat peri itu gila. Mereka akan membunuh orang ketika mereka melihatnya. Jika kamu membangunkan mereka, kita akan mati duluan. Kata Lu Ming. Saya ingin melihat apakah pernyataan ini benar, apakah semuanya gila. Berbicara tentang ini, ada jejak kesedihan di mata Dark Knight Qiang Wei, tetapi dengan cepat memudar, mengatakan, jika kita tidak membangunkan makhluk abadi ini, kita tidak akan bisa mendapatkan kitab suci abadi, tetapi membangkitkan yang abadi. Makhluk, kita tidak hanya bisa mendapatkan kitab suci abadi, Anda juga dapat menggunakan tangan makhluk abadi untuk membunuh orang-orang dari alam semesta yang jahat. Apakah kamu punya cara untuk melindungi dirimu sendiri? Lu Ming bertanya. Ya, kamu bisa mengikutiku saat itu. Malam yang gelap Qiang Wei mengangguk. Oke, lakukan. Lu Ming membuat keputusan, mencari kekayaan dari bahaya. Kitab suci abadi yang abadi, detak jantung Lu Ming. Jenis tulisan suci abadi yang mengangkat jiwa dan menjaga jiwa tetap abadi ini terlalu berharga. Anya Qiang Wei mengangguk tanpa suara, lalu berjalan menuju sarkofagus, dan Lu Ming mengikuti. Dapat dilihat bahwa yang abadi di dalam sarkofagus adalah seorang pria parubaya dengan perawakan kekar dan tinggi sekitar 3 meter. Cukup gunakan indera spiritual untuk merasakan, Anda tidak bisa merasakan vitalitas sedikitpun. Kekuatan kuno operasi Dark Knight Rose, di antara jari-jari, bunga mawar kecil dipadatkan, dan di antara jari-jari, bunga mawar terbang keluar dan tenggelam ke alis pria parubaya itu. Mundur. Dark Knight Qiang Wei mengambil suara pendaratan dan mundur dengan cepat. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan menakutkan meledak dari pria parubaya itu, dan vitalitas yang kuat mekar dari tubuhnya. Tekanan luar biasa menembus ruang batu Lu Ming dan Dark Knight Qiang Wei tampaknya ditekan oleh alam semesta yang besar, tubuh mereka sedikit bergetar, dan ada ilusi bahwa mereka akan hancur berkeping-keping. Lu Ming ragu apakah benar atau salah membangunkan orang ini. Sementara mereka sepenuhnya menolak tekanan ini, Dark Knight Qiang Wei menatap pria parubaya itu. Kekuatan pancaran pria parubaya semakin kuat, dan Lu Ming dan Dark Ye Qiang Wei telah mundur ke tepi ruang batu. Hah! Tiba-tiba, pria parubaya di sarkofagus berdiri di udara dan membuka matanya. Gila, bingung. Lu Ming melihat kekacauan dan ketidakteraturan di mata orang ini. Mengapa? Pria parubaya yang abadi terus mengeluarkan raungan rendah di mulutnya. Senior, saya anggota klan Mawar, apakah Anda ingat apa yang terjadi? Dark Knight Rose berbicara. Mendengar suara itu, pria parubaya itu tiba-tiba menatap Lu Ming dan Dark Knight Qiang Wei, matanya penuh kekacauan. Membunuh. Pria parubaya abadi tiba-tiba meraung, melangkah keluar, bergegas menuju Lu Ming dan Dark Ye Qiang Wei, dan menamparnya. Itu dia. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Dao abadi terlalu kuat, dan telapak tangan pihak lain seperti alam semesta besar yang menekan mereka, tidak dapat melawan, dengan telapak tangan ini, mereka pasti akan mati. Namun, bentuk tubuh Dark Knight Rose berubah dengan cepat, berubah menjadi prototipe, dan bunga mawar melayang di udara. Pria parubaya abadi tiba-tiba berhenti ketika telapak tangannya akan jatuh, dan momen kejelasan muncul di matanya yang bingung, lalu berbalik dan berjalan menuju jalan perunggu kuno. Saat berikutnya, di luar jalan kuno perunggu, ada teriakan ngeri. Panggilan. Lu Ming menarik napas panjang. Diselamatkan. Benar-benar gila, kenapa? Apa yang terjadi saat itu? Dark Knight Rose berubah menjadi bentuk manusia lagi, berbisik terus-menerus, matanya dipenuhi dengan keraguan dan teka-teki. Mawar malam gelap, dari mana asalmu? Mengapa orang-orang abadi tidak membunuhmu? Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Lu Ming bertanya, dia sangat ingin tahu tentang Dark Knight Qiang Wei. Sudah kubilang sebelumnya, aku berasal dari medan perang tingkat peri. Aku adalah makhluk dari medan perang tingkat peri. Aku pernah ke sini. Pria parubaya yang abadi kebanyakan mengenaliku sebagai makhluk dari medan perang tingkat peri dan tidak membunuhku. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Apakah kamu benar-benar makhluk di medan perang tingkat peri? Meskipun Lu Ming sudah menebak sebelumnya, dia masih terkejut saat ini. Itu benar, seperti palsu. Itu juga jalan Qiang Wei. Tidak, bukankah semua makhluk di medan perang tingkat peri gila? Mengapa kamu tidak gila? Juga, mengapa kamu muncul di alam semesta prasejarah? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berulang kali. Anda memiliki banyak pertanyaan. Saya menyarankan agar kita masih melihat kitab suci celestial terlebih dahulu, dan kemudian pergi dari sini sesegera mungkin. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab nanti. Saya pikir istana bawah tanah ini akan segera dihancurkan. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Gemuruh.
Pada saat ini, seluruh istana bawah tanah bergetar, semuanya bergetar. Mereka memperkirakan bahwa itu disebabkan oleh pria parubaya. Pria parubaya itu menjadi gila, menyerang orang-orang dari Yin dan alam semesta yang jahat dengan marah, dan pada saat yang sama menyerang seluruh istana bawah tanah. Kekuatan immortal Dao sangat kuat dan kekuatan penghancurnya luar biasa, istana bawah tanah ini tidak tahan sama sekali. Keduanya bergegas ke sarkofagus dengan cepat. Benar saja, saya melihat beberapa gambar tertulis di bawah sarkofagus, memancarkan sinar cahaya. Sinar bercahaya ini benar-benar memadatkan semua penjahat, terus-menerus menari sosok mereka, seolah-olah mereka sedang melakukan metode tertentu. Ini adalah kitab suci abadi. Mata Luming berbinar. Tidak, ini bukan kitab suci abadi yang asli, itu hanya salinan yang digosok, bukan kitab suci peri, tetapi teknik kuasi langit. Malam yang gelap wajah Qiang Wei berubah. Bukankah? Luming sedikit bingung. Kitab suci abadi yang asli seharusnya berupa batu dengan tulisan suci misterius di atasnya. Itu adalah makhluk keberuntungan yang dibesarkan dari kekacauan. Hanya ada beberapa tulisan suci yang digosok di sini, yang merupakan versi yang disederhanakan. Ada apa? Mungkinkah itu yang asli? Kitab suci abadi diambil dari sini oleh klan abadi. Dark Knight Rose bingung. Luming terdiam. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, itu bukan kitab suci celestial, tetapi teknik kuasa celestial. Bahkan teknik kuasi abadi sangat berharga. Ini berevolusi dari kitab suci abadi, dan cocok untuk kita gunakan. Cepat dan ingat jejak tulisan suci ini. Itu akan segera menghilang. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Dia memisahkan jiwanya dan bergegas ke sarkofagus, menangkap dan mengingat kitab suci di sarkofagus. Luming tidak berani mengabaikan, jadi dia melakukan hal yang sama. 5345. Jiwa Luming berpisah dan memasuki sarkofagus, mengingat kitab suci teknik keabadian, merasakan fluktuasi aneh, dan teknik keabadian mencap di hatinya. Sekarang bukan waktunya untuk berlatih, rekam saja. Namun, ketika jiwa Luming menyentuh sinar yang bersinar itu, jiwanya terkejut. Tampaknya dunia berputar, dan tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan telah mencapai era kuno yang tak ada habisnya. Dia melihat di kastil, di istana bawah tanah. Ada beberapa makhluk aneh dengan kulit hitam dan putih, dan mereka jelas orang abadi. Tapi tiba-tiba, makhluk abadi ini meledak dan berubah menjadi abu, dan abu itu berubah menjadi cahaya, terbang ke langit, tidak meninggalkan apapun. Mengapa? Di kedalaman istana bawah tanah, ada beberapa sosok yang napasnya sangat kuat, menderu, napas mereka mengalir ke langit, dan dunia bergetar. Ini jelas merupakan makhluk keabadian. Tetapi makhluk-makhluk ini juga meledak satu demi satu, dan akhirnya berubah menjadi sinar cahaya, bergegas ke langit. Hanya ada satu sosok yang tersisa, secara tak terduga tidak mati, jatuh di atas sarkofagus. Itu adalah orang yang telah dibangunkan oleh Dark Knight Qiang Wei sebelumnya. Akhirnya, kastil dan istana bawah tanah menjadi sunyi senyap. Luming tiba-tiba terbangun. Apakah ini kemunculan kembali dari masa lalu yang lama? Semua klan abadi hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya dan melayang ke langit. Hanya satu orang yang selamat secara kebetulan. Apa yang terjadi? Pikiran Luming berubah tajam, memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Hatinya mengerikan, ada semacam kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang abadi jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat sebelum mereka baik-baik saja, tubuh meledak tepat setelah itu, berubah menjadi cahaya matahari. Bahkan beberapa makhluk abadi tidak bisa membantu tetapi berakhir di ujung yang sama. Dilihat dari bangunan yang tersisa dari medan perang tingkat peri, medan perang tingkat peri saat itu pasti sangat makmur, bahkan mungkin lebih makmur daripada alam semesta saat ini. Karena, di alam semesta saat ini, setengah dari prajurit abadi dan kitab suci abadi digali dari medan perang abadi. Tapi di era yang begitu makmur, mengapa makhluk-makhluk kuat itu menghilang? Bahkan jika hanya ada sedikit yang tersisa, mereka gila. Apakah makhluk di medan perang tingkat peri seperti klan abadi, meledak dalam sekejap, berubah menjadi cahaya dan membubung ke langit? Jika ini masalahnya, itu akan menakutkan. Akankah laut semesta juga berakhir seperti ini di masa depan? Pikirkan baik-baik. Mengapa, apa yang terjadi di tempat pertama, mengapa begitu? Luming mendengar Dark Knight Qiang Wei bergumam pada dirinya sendiri, suara yang luar biasa. Jiwa Dark Knight Qiang Wei ada di dekatnya, dan jelas, dia juga melihat pemandangan yang sama dengan Luming. Kamu bilang kamu adalah makhluk di medan perang tingkat peri. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di medan perang tingkat peri? Luming bertanya. Saya masih muda saat itu, saya hanya tahu bahwa suatu hari, apa yang baik, tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan kemudian saat berikutnya saya jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas.
Dark Knight Rose berbisik. Gemuruh. Ada raungan keras di luar, dan istana bawah tanah bergetar hebat. Tidak ada waktu, aku akan membicarakannya nanti. Pertama-tama ingat teknik keabadian. Dark Knight Qiang Wei berkata dengan cepat, mengingat teknik keabadian dengan sepenuh hati. Lu Ming juga menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, mengingat keabadian. Teknik keabadian, berevolusi dari Seon Celestial Scriptures, sangat rumit dan melibatkan terlalu banyak hal. Keduanya dapat dikatakan sangat berbakat, tetapi butuh lebih dari 10 menit untuk menuliskan semuanya. Pada saat ini, seluruh istana bawah tanah terbalik dan runtuh, dan ada ledakan besar di beberapa tempat. Pergi dari sini dulu. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Jiwa keduanya kembali ke posisi mereka, dan kemudian bergegas keluar. Adapun tulisan suci keabadian di sarkofagus, itu sudah sangat redup. Saya khawatir semuanya akan segera menghilang. Saya bergegas keluar dari jalan perunggu kuno, dan ada tumpukan batu di luar. Di antara bebatuan, Anda dapat melihat banyak buih darah dan tulang yang patah, dan bahkan beberapa mayat. Tak perlu dikatakan, ini adalah penguasa alam semesta Yingzai, setelah diledakkan oleh klan abadi gila yang tersisa. Kali ini alam semesta Yingzai pasti menderita kerugian besar, tetapi saya tidak tahu apakah seluruh pasukan dihancurkan, dan apakah guru 1000 yin terbunuh. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan dua aliran cahaya, berkedip di antara bebatuan, bergegas keluar. Mereka sebenarnya adalah dua tanaman, tepatnya, mereka adalah dua makhluk abadi. Dua obat kuasi abadi, memancarkan kecemerlangan kabur, tingginya sekitar 0,5 meter, dan akarnya seperti kaki, berlari liar di kehampaan dengan kecepatan yang menakjubkan. Mata Lu Ming berbinar. Jenis obat kuasi abadi yang dapat menjadi liar ini benar-benar berbeda dari Lotus Dewi pengasuhan yang diperoleh Lu Ming sebelumnya. Teratai ibu dewa yang berkultivasi, meskipun sangat berharga, dibesarkan dari kekacauan. Obat kuasi abadi semacam ini memiliki kelemahan. Sekali dipetik, tidak akan ada tempat untuk menanamnya, karena obat kuasi abadi semacam ini berakar pada kekacauan dan menyerap zat-zat khusus dalam kekacauan untuk memperbaiki diri. Siapa yang bisa membawa kekacauan dengan dia? Oleh karena itu, setelah dilepas, ia akan kehilangan vitalitasnya dan tidak dapat digunakan berulang kali, hanya untuk satu kali pemurnian. Tetapi obat kuasi langit yang dibiarkan di alam semesta umum berbeda. Jenis obat kuasi abadi ini umumnya berevolusi dari obat sihir tingkat sumber tingkat atas, memiliki spiritualitas dan dapat berlarian, dan jika ditanam di tempat yang sesuai, dapat disempurnakan dan digunakan kembali. Obat ajaib, obat kuasi abadi, sebenarnya adalah sejenis kehidupan tanaman, tetapi mereka sama sekali berbeda dari kehidupan tanaman biasa. Kehidupan tanaman biasa, dibudidayakan sampai tingkat tertentu, dapat diubah menjadi bentuk manusia, berkultivasi seperti makhluk lain, meningkatkan budidaya, dan menjadi abadi. Tetapi obat ajaib, obat kuasi abadi, berbeda, mungkin karena sifat obatnya yang besar, mereka tidak dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan mereka tidak dapat mempraktikkan berbagai latihan. Tetapi mereka juga memiliki sarana perbaikan mereka sendiri, yang dapat terus berkembang. Setelah obat ajaib tingkat sumber tingkat atas mencapai ekstremnya, obat itu dapat berevolusi menjadi obat kuasi abadi tingkat rendah melalui transformasi ekstremnya. Pembagian obat kuasi Xian dan kuasi Xian, atau pembagian tentara kuasi Xian, sama sekali berbeda. Dibagi menjadi obat kuasi Xian tingkat rendah, obat kuasi Xian tingkat menengah, obat kuasi Xian tingkat tinggi dan obat kuasi Xian tingkat atas. Evolusi obat kuasi abadi tidak perlu melewati bencana abadi, dan ketika terakumulasi ke tingkat tertentu, ia dapat mengalami transformasi ekstrim. Tentu saja, obat kuasi abadi ingin berevolusi, yang berkali-kali lebih sulit daripada makhluk lain. Dua obat kuasi Xian di depan mereka bukanlah obat tingkat rendah, setidaknya mereka adalah obat kuasi Xian tingkat menengah, obat kuasi Xian semacam itu sangat langka dan berharga. Lu Ming juga telah memperoleh beberapa obat kuasi abadi dari lawan yang dipenggal sebelumnya, tetapi mereka semua tingkat rendah, jelas tidak setinggi dua jenis ini. Lu Ming dan Dark Knight Qiang Wei, bahkan tanpa memikirkannya, bergegas keluar, mengejar dua obat kuasi abadi. Kedua kuasa abadi menemukan Lu Ming dan Dark Knight Rose, mereka terkejut, seluruh tubuh mereka bersinar dan kecepatan meningkat, dan mereka terbang jauh seperti pita. Mau lari di depanku? Dark Knight Qiang Wei minum rendah dan menekan tangannya. Di tanah di depan, dua bunga mawar tiba-tiba muncul. Kelopaknya terbuka, seperti dua mulut besar, menelan dua obat kuasi abadi. 5346. Dua obat kuasi abadi, masing-masing satu. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan sebuah tangan besar terbentuk, segera menahan kedua bunga mawar itu. Dark Knight Qiang Wei jelas ingin menelannya sendirian, tapi bagaimana mungkin Lu Ming mau?
Ketika dia melewati tribulasi sebelumnya, semua harta di sepanjang jalan dijelajahi oleh Dark Knight Rose. Sekarang dia melihat obat kuasi abadi, dia selalu ingin berbagi sepotong kue. Kamu adalah pria besar, kamu masih peduli dengan gadis kecilku. Dark Knight Qiang Wei membuat Lu Ming terlihat tidak nyaman. Kamu bukan gadis kecil, kata Lu Ming. Bagaimana kamu tahu aku tidak muda? Dark Knight Qiang Wei menegakkan dadanya. Lu Ming. Lu Ming tidak banyak bicara, dia melepaskan salah satu bunga mawar dan mengembalikannya ke mawar malam yang gelap. Dia meraih bunga mawar lainnya, menyetrum bunga mawar, dan mengungkapkan obat kuasi abadi di dalamnya. Tiba-tiba, aroma obat yang kuat datang. Sepertinya ini akar pohon purba. Lu Ming melihat dengan hati-hati, detak jantungnya semakin cepat tanpa sadar. Dia telah melihat catatan dalam sebuah buku kuno bahwa akar pohon kuno, sejenis obat penyembuh, saripati yang diekstraksi tidak hanya dapat dengan cepat memperbaiki tubuh fisik, tetapi juga dengan cepat memperbaiki akarnya. Di Kuaso Wonderland, cedera fisik sebenarnya tidak ada apa-apanya, asalkan butuh sedikit waktu, itu bisa diperbaiki. Ini adalah akar dan jiwa yang sulit untuk dipulihkan. Begitu akar dan jiwanya rusak, akan sangat merepotkan dan memakan waktu untuk memperbaikinya. Misalnya, sisa-sisa keabadian alam semesta primordial, seperti Changlin dari klan abadi Asia, telah menghabiskan waktu yang lama untuk berlatih, terutama karena mereka melukai jiwa mereka. Tentu saja, makhluk abadi disebut jiwa abadi. Dan pohon akar kuno dapat memperbaiki akar-akar, dan nilainya sangat bagus. Dark Knight Qiang Wei sangat tidak mau, dan ingin menelan dua tanaman sendirian, namun, dia hanya 3 bencana kuasi langit saat ini, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming, jadi dia hanya bisa melepaskan ide ini. Melihat kekuatan obat ini, setidaknya itu adalah puncak dari obat kuasi abadi menengah. Lu Ming berbisik. Obat kuasi abadi dari puncak tingkat menengah memiliki efek besar pada 3-6 kesengsaraan kuasi abadi. Obat kuasi abadi tingkat tinggi memiliki efek besar pada makhluk kuasi abadi di atas 7 bencana. Adapun obat kuasi abadi teratas, efeknya bahkan lebih menakjubkan, dan keabadian sejati biasa bisa efektif. Adapun obat abadi yang sebenarnya, itu bahkan lebih misterius dan tidak dapat diprediksi, makhluk abadi harus mematahkan kepala mereka dan berjuang untuk itu. Akar pohon kuno, terus-menerus berjuang di telapak energi Lu Ming, ingin melarikan diri, kekuatannya tidak kecil, tetapi dikendalikan dengan kuat oleh Lu Ming. Setelah menyatu dengan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan, itu akan ditanam di kota abadi tertinggi. Pikir Lu Ming. Di masa lalu, untuk berjaga-jaga, tubuh Lu Ming saat ini tidak membawa Tai Sang Xiancheng. Dark Knight Rose tampaknya memiliki harta karun di luar angkasa, jadi dia menyingkirkan pohon akar kuno itu, memandang Lu Ming, dan berkata, kamu sepertinya tidak memiliki harta di luar angkasa. Maukah kamu menanamnya bersamaku dan aku akan mengurusnya untukmu? Tidak dibutuhkan. Lu Ming langsung menolak. Itu ditanam di Dark Knight Qiang Wei, itu benar-benar roti isi daging dan anjing, tidak ada pengembalian. Keduanya terus bergegas keluar, dan tidak lama kemudian, mereka akhirnya bergegas keluar dari istana bawah tanah. Kastil yang ditempati oleh alam semesta Yingxai juga hancur, dan ada tembok yang hancur di mana-mana. Di beberapa tempat, darahnya ternoda merah, dan mayat-mayat itu bisa terlihat dari waktu ke waktu. Jelas, seluruh kastil diledakkan, dan makhluk jahat dan jahat yang tinggal di sini tidak tahu jumlah kematian dan cedera. Bagaimanapun, melihat ke atas, saya tidak bisa melihat makhluk, klan abadi yang gila itu, juga menghilang. Hanya ada 2 dari mereka yang tersisa di dunia tanpa batas. Mawar malam gelap, bisakah kamu membicarakannya sekarang? Kata Lu Ming. Katakan apa? Dari mana asalmu, mengapa orang abadi tidak membunuhmu? Kamu mengatakan bahwa kamu adalah makhluk di medan perang peringkat abadi. Mengapa kamu tidak gila, dan mengapa kamu muncul di alam semesta prasejarah? Lu Ming mengajukan pertanyaan di benaknya dengan serangkaian senjata. Asal-usul saya sangat jelas. Saya berasal dari medan perang tingkat peri dan termasuk dalam klan bunga mawar. Adapun mengapa tidak ada kegilaan, saya kira saya ada hubungannya dengan segel jauh di dalam tubuh saya. Segel yang diberikan kakekku kepadaku. Malam yang gelap Qiang Wei berkata, matanya penuh kesedihan ketika dia mengatakan ini. Kakek Anda? Ya, kakek saya adalah patriark klan Qiang Wei, dan dia juga orang kuat di seluruh medan perang tingkat peri. Ketika kecelakaan itu terjadi, saya kebetulan berada di samping kakek saya. Tiba-tiba, ada gempa besar, dan kemudian saya jatuh ke dalam kegelapan. Tebak, pasti kakek saya yang menemukan sesuatu. Dia menyegel saya banyak dan menyegel potensi saya. Itu sebabnya saya menyelamatkan hidup saya dan tidak menjadi gila. Malam yang gelap Qiang Wei berkata bahwa dia sepertinya tenggelam dalam ingatan.
Lalu mengapa kamu muncul di alam semesta prasejarah? Lu Ming terus bertanya. Karena seseorang, dia membawaku ke alam semesta prasejarah dari medan perang tingkat peri, dan dia juga membangunkanku dari kegelapan. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Wei Hao. Lu Ming penasaran. Kamu King. Ye King, Lu Ming belum pernah mendengar nama ini. Untuk alam semesta mordial Anda, itu adalah makhluk yang sangat kuno, jauh melampaui usia kebangkitan tiga raja manusia, tetapi saya tahu bahwa Ye King luar biasa dan mengejutkan orang dahulu dan sekarang, dan bakatnya tidak akan lebih buruk daripada itu dari tiga manusia. Saya hidup sampai hari ini, saya tidak tahu seberapa kuat itu. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Bagaimana dengan orang lain, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kata Lu Ming. Saya tidak tahu. Meskipun saya disegel dan selamat secara kebetulan, saya juga menderita trauma yang tak terbayangkan. Meskipun saya dibangunkan oleh Ye King, setelah saya datang ke alam semesta prasejarah, saya jatuh tertidur lelap dan bangun lagi. Di saat itu, aku bertemu dengan Xian Yanxing. Saya juga mencari berita tentang Ye King, tetapi karena alam semesta primordial diledakkan, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Saya tidak tahu apakah Ye King telah jatuh, atau kemana dia pergi. Malam yang gelap, Qiang Wei menghela nafas. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tentang medan perang tingkat peri? Misalnya, asal-usul medan perang tingkat peri. Juga, legenda pencipta. Lu Ming terus bertanya. Saya masih sangat muda dan tidak tahu banyak, tetapi legenda sang pencipta itu benar. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Apakah pencipta itu nyata? Hati Lu Ming melonjak. Bukankah pencipta adalah spekulasi semua makhluk di alam semesta? Apakah benar ada pencipta? Saya samar-samar mendengar kakek saya menyebutkan bahwa memang ada pencipta di dunia, tetapi kakek saya tampaknya sangat tabu dan tidak banyak bicara. Kemudian, Dark Knight Qiang Wei mengatakan beberapa hal lain. Misalnya, dia Zheng Jin dan kakeknya datang ke istana bawah tanah keabadian. Misalnya, alam semesta yang berubah menjadi medan perang asli saat itu, pendahulu alam semesta itu seharusnya adalah alam semesta yang melekat pada medan perang tingkat peri. Karena ada juga beberapa kosmik yang mengambang di sekitar medan perang tingkat peri, dan beberapa ras yang relatif lemah ada. Karena itu, dia bisa menemukan banyak peluang dengan mengandalkan insting. Klan surga, klan Huangtian, tahukah Anda, apakah ini ras dari medan perang tingkat peri? Lu Ming bertanya lagi. Meskipun dikatakan bahwa klan Huangtian dan klan Changtian lahir dari laut alam semesta Yin Yang, Lu Ming agak tidak percaya sekarang, mencurigai bahwa kedua klan itu berasal dari medan perang tingkat peri. 5347. Tidak. Dark Ye Qiang Wei langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya masih sangat muda dan tidak tahu banyak, saya masih tahu akal sehat. Pada saat itu, tidak hanya ada klan dan klan Huangtian, tetapi bahkan Yin dan Yang. Semesta. Apa? Hati Lu Ming terguncang. Jawaban Dark Ye Qiang Wei jauh melebihi harapan Lu Ming. Pada saat itu, tidak hanya ada surga dan klan Huangtian, tetapi bahkan alam semesta Yin Yang. Jadi, laut alam semesta Yin yang hanya muncul setelah kecelakaan medan perang yang abadi. Klan Changtian dan klan Huangtian, sangat mungkin mereka benar-benar dibiarkan dari laut semesta Yin Yang. Tapi apa yang terjadi dalam prosesnya? Apakah kemunculan laut alam semesta Yin yang terkait dengan pemusnahan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tingkat peri? Lu Ming menemukan bahwa meskipun dia tahu beberapa jawaban, dia memiliki lebih banyak keraguan. Pada awalnya, dalam kekacauan tanpa batas, medan perang tingkat peri dan beberapa alam semesta di sekitarnya adalah satu-satunya tempat di mana ada makhluk hidup. Tidak ada alam semesta Yin dan Yang, dan puluhan ribu alam semesta. Dark Knight Rose menambahkan. Ayo pergi, Anda bertanya kepada saya mengatakan semuanya, untuk lebih, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin mengatakannya. Setelah Dark Ye Qiang Wei selesai berbicara, dia melangkah di udara dan menuju ke arah pedang kaisar kelas 1. Makhluk abadi bergegas keluar dengan panik, lewat dan menunggu, dan mundur tepat waktu, ratusan ribu mil jauhnya dari sini. Tetapi ratusan ribu mil, untuk Dark Knight Qiang Wei dan tubuh sekarang, itu bukan masalah besar, itu akan segera mendekat. Tidak baik. Begitu mereka mendekat, wajah mereka berubah drastis. Karena tidak jauh, sosok kekar berdiri di udara dengan napas yang menakutkan, dan menuju ke arah tubuh masa lalu dan tubuh masa depan. Ini adalah makhluk gila yang abadi. Orang ini benar-benar gila dan membunuh ketika dia melihat siapapun. Cepat. Dark Knight Qiang Wei berteriak dengan cemas, ingin bergegas menyelamatkan orang. Tapi saat lambat, makhluk abadi yang gila adalah pembangkit tenaga listrik di alam Immortal Dao. Begitu cepat, satu langkah maju, mereka dekat dengan tubuh masa lalu, tubuh masa depan, dan lainnya.
Pada saat ini, di tubuh masa lalu dan tubuh masa depan, serta 5 abadi semu, Kaisar Jianyi dan Ling Heng, semua kulit berubah secara drastis, dan tidak ada darah. Sudah berakhir, itu adalah makhluk gila di medan perang tingkat peri. Ini pasti keberadaan keabadian. Hati semua orang menjadi dingin. Ledakan. Makhluk abadi dari klan abadi menembak tangan mereka, telapak tangan meledak, dan telapak tangan besar menyelimuti semua orang. Tidak ada keraguan bahwa jika telapak tangan ini ditampar, semua orang pasti akan mati, dan tidak akan ada kesempatan. Tapi semua orang tidak berdamai. Apakah itu Luming, Kaisar Jianyi, atau Ling Heng? Mereka bukanlah orang-orang yang menunggu untuk mati. Mereka meraung, mencoba yang terbaik untuk meledakkan kekuatan sumbernya, ingin berkonfrontasi. Pada saat yang sama, bola bergetar dan terbang keluar, berubah menjadi penampilan seorang raja dengan pedang patah, mencoba untuk memotongnya. Tetapi pada saat ini, telapak tangan besar yang tak terbatas tiba-tiba berhenti. Kemudian, telapak tangannya dengan cepat ditarik, makhluk abadi dari klan abadi, menatap bola dengan ganas, matanya yang panik, mengembalikan kejernihan instan, dan digantikan oleh kegilaan lagi. Setelah itu, makhluk abadi itu berbalik dan berjalan ke arah utara, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hah, hilang. Luming terkejut. Yang lain juga melihat bola. Mereka tidak akan salah, Tuan Abadi-Abadi mundur karena bola. Apa yang telah terjadi? Semua orang penuh dengan rasa ingin tahu. Sepertinya hewan peliharaan logamu juga dari medan perang tingkat peri. Tidak heran aku selalu memiliki perasaan yang akrab. Dark Knight Qiang Wei berbisik pelan, matanya sedikit rumit. Tampaknya menjadi kegembiraan menemukan jenis yang sama. Bola, benar-benar berasal dari medan perang tingkat peri. Luming juga terkejut, dia sebenarnya memiliki keraguan sebelumnya. Karena bola itu begitu istimewa, alam semesta primordial tidak memiliki makhluk yang sejenis dengan bola sejak zaman dahulu, belum lagi alam semesta primordial, bahkan alam semesta laut. Luming hanya bisa meragukan sisi medan perang tingkat peri. Tapi kenapa bolanya tidak punya memori sama sekali? Dark Knight Rose sepertinya punya banyak. Karena itu, Luming mengajukan pertanyaan ini kepada Dark Knight Qiang Wei. Saya berspekulasi bahwa ini ada hubungannya dengan pengalaman reinkarnasi saya, dan kemudian ketika tingkat kultivasi saya meningkat secara bertahap, saya secara bertahap belajar sesuatu. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Malam yang gelap Qiang Wei menjelaskan. Luming tercengang, ini mungkin masalahnya. Ketika tingkat kultivasi meningkat di masa depan, saya pikir hewan peliharaan logam Anda juga akan mengingat beberapa hal, atau dirangsang oleh beberapa hal, dan mungkin juga membangkitkan beberapa kenangan. Dan saya menyimpulkan bahwa dia, seperti saya, telah diblokir oleh orang lain. Ketika medan perang abadi mengalami perubahan drastis, harus ada kekuatan puncak di sampingnya. Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Luming tidak terkejut tetapi bersukacita. Bolanya sangat tidak normal, potensinya belum sepenuhnya meledak. Itu benar-benar pecah, seberapa abnormal seharusnya. Namun, ini adalah hal yang baik untuknya, bukan hal yang buruk. Qiu adalah makhluk di medan perang tingkat peri, tetapi telah muncul di alam semesta prasejarah lagi. Mungkinkah Ye King, sepertimu, membawanya? Saya tidak tahu ini. Saya bangun sebentar, lalu tidur lagi. Saya tidak tahu banyak. Keduanya berbicara dan bergegas, dan mereka segera bergabung dengan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan tidak pernah menggunakan penampilan Luming sendiri dan tidak ingin mengekspos teknik memotong 3 mayat. Oleh karena itu, 5 Dewa Semu dan Pedang Kaisar kelas 1 tidak mengaitkan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan. Dengan Luming bersama-sama, mereka hanya mengira mereka adalah teman Luming. Bahkan Dark Knight Rose pun tidak tahu. Teknik memenggal ketiga mayat itu sangat penting dan tidak boleh dengan mudah terungkap. Terutama Trinitas, sekali ditampilkan, dapat membuat kekuatan tempur Luming meroket lagi, memungkinkan Luming untuk menantang 6 penjahat ekstrim dari klan surgawi. Luming, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Malam yang gelap, kata Qiang Wei. Secara alami memburu makhluk dari dunia Yin, terutama makhluk dari Yin dan alam semesta yang jahat, dan mendapatkan eksploitasi tempur. Kata Luming. Kalau begitu kita tidak akan bersama. Saya ingat bahwa masih ada beberapa istana bawah tanah. Saya tidak tahu apakah mereka telah ditemukan. Saya ingin menemukannya. Di setiap istana bawah tanah, pasti ada peluang. Jika Anda membutuhkannya, tolong, kamu belum tertarik. Malam gelap, Qiang Wei bertanya. Dia secara alami menyukai kekuatan tempur Luming. Bahkan jika dia memecahkan segel dan melepaskan potensinya, dalam hal kekuatan tempur saja, pertempuran di level yang sama mungkin tidak cukup kuat untuk melewati Luming.
Tentu saja tertarik. Lu Ming menjawab langsung. Istana bawah tanah medan perang tingkat peri dibangun oleh makhluk-makhluk medan perang tingkat peri. Bagaimana aku bisa menemukanmu? Kata Dark Knight Qiang Wei. Lu Ming, jika kamu ingin memburu orang-orang dari alam semesta yang jahat, kamu hanya bisa pergi ke timur. Sejauh yang kami tahu, sebagian besar makhluk dari alam semesta yang jahat berada di timur jauh. Qin Han, salah satu dari 5 makhluk abadi, berkata. 5348. Lu Ming mengangguk dan memberitahu Dark Knight Qiang Wei bahwa jika ada kebutuhan, dia bisa pergi ke kota utama paling timur untuk menemukannya. Setelah mengatakan itu, Dark Knight Qiang Wei membawa Kaisar Jianyi dan Ling Heng, dan pergi. Pendahulu, Anda telah berburu makhluk alam semesta sebelumnya. Mengapa Anda menatap alam semesta yang jahat? Lu Ming bertanya kepada beberapa makhluk abadi prasejarah. Dia telah mendengar percakapan antara beberapa makhluk abadi prasejarah dan makhluk alam semesta Ying Sai sebelumnya, dan dia tahu sedikit, tetapi dia ingin tahu lebih hati-hati. Pada tahun-tahun terakhir kelaparan hebat, alam Yin secara agresif menyerbu alam semesta primordial. Di antara mereka, 3 alam semesta dipimpin, yaitu alam semesta besar Yin dan jahat, alam semesta kerangka, dan alam semesta Styx. 3 alam semesta ini berurusan dengan 3 ras kuat dari benua primordial pada saat itu, alam semesta Styx, ras monster, semesta kerangka, ras penyihir, alam semesta Ying Sai, dan ras manusia. Tentu saja, itu hanya arah umum. Itu sangat kacau selama perang. Itu normal untuk menyerang bersama. Di antara mereka, alam semesta yang jahat adalah yang paling jahat dan jahat. Mereka berspesialisasi dalam ransum ras manusia prasejarah. Terlepas dari itu dari tingkat kultivasi, semuanya direduksi menjadi jatah. Manusia biasa tidak akan membiarkannya pergi. Ada banyak ras manusia yang mati dalam Perang Dunia Pertama, tetapi mungkin ada lebih banyak ras manusia yang dimakan oleh alam semesta yang jahat. Berbicara tentang ini, Qin Han mengertakkan gigi dan sangat marah. Sial. Setelah Lu Ming mendengar ini, nyala api marah keluar dari dadanya. Cendekiawan dapat dibunuh tetapi tidak dihina. Jika kedua belah pihak bertarung, mereka akan membunuh, dan mereka akan makan, dan bahkan manusia biasa dan orang-orang yang belum berkultivasi tidak akan membiarkannya pergi. Terkutuklah. Lu Ming memutuskan bahwa dia sedang mengamati alam semesta Ying Sai. Jadi, setelah kami datang ke medan perang Kuasisian, kami telah menatap alam semesta jahat dan berburu secara diam-diam. Namun, ada terlalu banyak orang di alam semesta jahat di timur jauh, dan kekuatan kami terlalu lemah, jadi kami ada di sini. Makhluk-makhluk dari alam semesta Yin dan jahat diburu di sekitar sini. Qin Han menjelaskan. Alam semesta Ying Sai, peringkat kelima di dunia bawah, sangat kuat, dengan master seperti awan dan kuasosian seperti hujan, dan master di wilayah tengah secara alami lebih dari yang sebelumnya. Yang dibawa oleh Lord Qianyin hanya sebagian kecil dari alam semesta Ying Sai di wilayah tengah, dan kebanyakan dari mereka masih di timur jauh. Di sebelah timur wilayah tengah, ada 2 kota utama, satu ditempati oleh Yang Jian dan yang lainnya oleh dunia Yin. Ada sejumlah besar makhluk alam semesta Ying Sai yang tersebar di sana. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke timur. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Kami akan pergi bersamamu. Lu Ming mengangguk dan tidak menolak. Beberapa senior, lukamu sangat serius. Jika kamu ingin pergi ke timur, kamu harus menyembuhkan lukamu. Kata Lu Ming. Cedera kami mungkin tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Qin Han menghela nafas. Lu Ming memeriksa dan menemukan bahwa 5 makhluk abadi dari negara prasejarah terluka parah. Yang utama bukan cedera fisik sudah lama pulih. Terutama cedera akar dan jiwa. Pada akar dari 5 kuasi abadi, ada retakan, dan jiwa mereka hampir sama, mereka akan terbelah, dan mereka tumpul. Ini terlalu kejam. Meskipun Lord Qianyin dan yang lainnya melepaskan 5 dewa semu pendahulunya, mereka diam-diam menjatuhkan tangan mereka dan melukai 5 dewa semu. Cedera semacam ini, 5 makhluk abadi mungkin membutuhkan waktu lama, dan akan sulit untuk pulih. Ketika saatnya tiba, malapetaka abadi akan datang, dan mereka tidak bisa melawan, dan hanya akan jatuh di bawah perampokan abadi. Apa artinya kejam? Ini sebagian besar adalah rencana putra Qianyin. Saya tidak tahu apakah orang ini sudah mati. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat saya akan membunuhnya sendiri. Lu Ming bersumpah diam-diam. Setelah itu, dia memikirkan, akar-akar pohon kuno, esensi dari akar-akar pohon kuno, tetapi dapat menyembuhkan akar-akar. Sepertinya waktunya tepat. Segera, Lu Ming mengeluarkan akar pohon kuno. 5 makhluk abadi Hong Huang terkejut ketika mereka melihat pohon kuno di akarnya. Obat kuasi abadi semacam ini sangat langka, dan tidak banyak di seluruh alam semesta, dia tidak berharap Lu Ming memiliki satu di tangannya.
Luming mulai memperbaiki obat cair. Kekuatan obat dari obat kuasi Xian jauh lebih kuat daripada obat ajaib tingkat sumber. Obat ajaib tingkat sumber tingkat atas hanya dapat mengekstrak satu tetes cairan ajaib sumber dalam sebulan, tetapi obat kuasi abadi dapat mengekstrak beberapa tetes dalam sebulan. Solusi obat diekstraksi dan diberikan kepada Qin Han dan yang lainnya, dan ternyata sangat efektif. Retakan di akar beberapa orang dengan cepat diperbaiki. Adapun jiwa mereka, Luming berencana untuk memberikan teknik abadi kepada mereka. Luming tidak ingin menelan seni keabadian kuasi abadi ini sama sekali. Dia awalnya berencana untuk menyebarkannya ke Xian Yanxing dan yang lainnya di masa depan, dan itu juga dapat diteruskan kepada orang-orang yang memiliki karakter baik di alam semesta prasejarah. Ini adalah teknik kuasa celestial yang menyelamatkan hidup, yang sangat berguna untuk pengembangan alam semesta primordial. Namun, sebelum memberikannya kepada mereka, Luming harus memahaminya secara menyeluruh sebelum dia bisa menyebarkannya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menyebarkannya. Mereka pergi dari sini dan menemukan tempat terpencil. Luming mulai memahami teknik keabadian, sementara 5 makhluk abadi terus menyembuhkan luka mereka. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Dalam beberapa bulan, Luming akhirnya memiliki pemahaman awal tentang teknik keabadian dan mulai berlatih. Ketika dia menjalankan teknik keabadian, jiwanya bersinar, dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Meskipun tingkat peningkatannya lambat, itu memang semakin kuat. Bukan hanya jiwa yang semakin kuat, namun tubuh perlahan semakin kuat, namun besarnya tidak secepat jiwa. Ini kejutan yang tidak terduga. Tampaknya teknik keabadian bukan hanya teknik menyelamatkan jiwa, setelah berlatih, jiwa menjadi sangat tangguh, dengan ketahanan yang luar biasa, dan bahkan kekuatan dapat ditingkatkan. Melalui kultivasi jangka panjang, tubuh dan jiwa pasti dapat ditingkatkan secara signifikan. Kemudian, Luming memberikan pemahaman awal tentang teknik keabadian yang sukses kepada 5 keabadian semu. 5 kuasi abadi tahu bahwa ini adalah teknik kuasi abadi yang diperoleh dari medan perang peringkat abadi. Luming tidak hanya menukarnya dengan pengambilan risiko, tetapi sekarang dia juga mengeluarkan solusi obat akar pohon kuno, serta teknik kuasa celestial yang sangat berharga. Hati tanpa pamrih seperti ini benar-benar menggerakkan mereka. Pendahulu, Anda dan saya telah keluar dari kesulitan bersama, dan kita semua berada di kapal yang sama, jadi mengapa Anda tidak harus mengucapkan terima kasih? Luming dengan cepat membantu 5 makhluk abadi. Kelima orang itu bahkan lebih tersentuh, dan pada saat ini mereka mampu menyapu tanah untuk hati dan otak Luming. Luming, tolong letakkan larangan di jiwa kita. Qin Han berkata tiba-tiba. Kenapa ini? Luming terkejut. Teknik keabadian terlalu penting. Jika kita jatuh ke tangan alam semesta lain, atau bahkan orang-orang dari alam semesta jahat, kita mungkin akan dicari oleh mereka. Kemudian, teknik keabadian akan diketahui mereka dan harus dikerahkan. Larangan, begitu jiwa dicari, jiwa itu akan meledak. Kata Qin Han. Ini. Luming ragu-ragu, dia tahu apa yang dikatakan Qin Han masuk akal, tetapi tidak baik baginya untuk bertindak. Aku tahu kamu malu, jadi mari kita bertindak satu sama lain. Qin dan Han dao ke beberapa makhluk abadi lainnya. Setelah itu, 5 makhluk abadi saling menembak dan membatasi jiwa masing-masing, dan baru kemudian mulai memahami teknik keabadian. 5349 5 dinasti Qin dan Han mulai memahami teknik keabadian, dan itu 6 bulan lagi dalam sekejap mata. Qin Han dan teknik kuasi abadi lainnya hampir dipahami, dan mereka mulai berlatih, jiwa mereka bersinar, dan retakan di atasnya perlahan-lahan diperbaiki. Saya merasa bahwa saya akan dapat sembuh setelah berlatih dengan cara ini dalam beberapa bulan. Qin Han berkata dengan terkejut. Misteri teknik abadian melampaui imajinasi mereka. Ini hanya berlatih, dan apa yang mereka pahami hanyalah beberapa bulu, dan itu memiliki efek magis. Mereka berencana untuk berlatih di sini, dan ketika mereka sembuh, mereka akan pergi ke timur lagi. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, beberapa raungan rendah terdengar, dan ada beberapa aliran cahaya hitam, dengan cepat memusnahkan siang Luming. Asing. Ekspresi Luming berubah, dia melihat dengan jelas bahwa pita hitam yang menerkamnya adalah beberapa spesies yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh spesies yang berbeda sejak dia datang ke area pusat. Dia belum pernah diserang oleh spesies yang berbeda sebelumnya, mungkin karena basis kultivasinya hanya 3 kesengsaraan kuasi abadi. Sekarang dia menerobos ke 4 kesengsaraan kuasa immortal, dia menarik serangan alien. Tombak di tangan Luming muncul, berubah menjadi beberapa tombak dan menusuk keluar. Bum bum bum. Serangkaian raungan, satu persatu, tersingkir. Hati-hati, ini spesies yang berbeda. 5 kuasi abadi dari Hong Huang berteriak,
bergegas menuju Luming, berkumpul dengan Luming, dan menatap sekeliling dengan hati-hati. Ada 5 spesies asing secara total. Dapat dilihat dari nafas bahwa 2 setara dengan 5 kesengsaraan kuasa celestial, dan 3 setara dengan 4 kesengsaraan kuasa Chen. Untungnya, tidak ada spesies asing yang setara dengan 6 kesengsaraan kuasi abadi, mungkin karena kekuatanku tidak cukup kuat. Pikir Luming. Pikiran itu baru saja jatuh, dan ada raungan yang dalam di kejauhan, dan napas yang mengerikan keluar seperti gunung. Alien yang tinggi dan agung muncul. Setara dengan 6 sen kuasi bencana. Pada saat ini, wajah Luming sedikit berubah, sementara 5 orang bijak Hong Huang berubah liar. Spesies alien sangat sulit untuk dihadapi, umumnya jauh lebih kuat daripada obat kuasi abadi dari tingkat yang sama, dan sangat sulit untuk dibunuh. Spesies asing yang setara dengan 6 dewa kuasi kesengsaraan, bahkan di masa kejayaan 5 dewa semu prasejarah, sulit untuk dihadapi dan hanya bisa melarikan diri. Mengaum. Alien tingkat kuasi abadi 6 kesengsaraan itu mengaum rendah, dan melompat, seperti kilat hitam, menerkam Luming, dengan kecepatan yang mencengangkan. Raungan semacam itu berisi serangan jiwa, yang segera menyelimuti Luming dan yang lainnya. Kalian mundur. Luming berteriak dan melangkah maju, pada saat yang sama, tubuh masa depan dipotong dengan pedang, dan pedang itu bersinar dengan kuat, menghalangi serangan jiwa alien. 5 kuasi abadi dari alam liar dan tidak sembuh terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan spesies asing ini. Tetap tubuh masa depan memblokir serangan jiwa, tubuh sekarang ditembakkan dengan tembakan, bertabrakan dengan cakar spesies alien tingkat 6 kesengsaraan kuasa abadi. Dengan ledakan, sosok Luming bergetar, dan dia mundur selusin langkah. Alien, sosoknya hanya bergoyang. Kekuatan tempur yang kuat tidak diragukan lagi terungkap, jauh lebih kuat dari rata-rata 6 kesengsaraan kuasa immortal. Kuasi abadi 6 kesengsaraan biasa bertemu dengan spesies alien 6 kesengsaraan. Pada saat ini, 5 spesies asing lainnya juga dipaksa untuk datang, ingin mengepung Luming dengan spesies asing 6 kesengsaraan. Sepertinya Trinitas dapat ditampilkan. Luming membuat keputusan. Tidak ada orang luar di sini, hanya ada 5 kuasi abadi, dan tidak ada yang perlu diketahui oleh mereka. Dia percaya bahwa 5 makhluk abadi Hong Huang tidak akan berbicara omong kosong tentang mereka dan akan merahasiakannya untuknya. Buatlah keputusan dan berhentilah ragu-ragu. Bersama-sama, kekuatan ketiga tubuh berkumpul untuk membentuk kekuatan yang lebih eksplosif. Dengan tubuh saat ini sebagai pemimpin, sebuah tembakan dilepaskan ke 6 spesies alien kesengsaraan. Pistol ini, ditikam di negara bagian Trinitas, memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Engah. Kepala 6 kesengsaraan spesies alien meledak secara langsung, dan kemudian tubuhnya juga meledak, akhirnya berubah menjadi energi dan menghilang. Ini. 5 abadi kuasi terkejut. Mengapa Luming tiba-tiba meledak dari kekuatan tempur seperti itu? Kekuatan serangan dari gerakan itu barusan telah jauh melampaui 6 kesengsaraan kuasi abadi, dan bahkan memasuki wilayah 7 kesengsaraan. 4 bencana kuasi abadi hanya, luar biasa dapat meledak dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan 7 bencana kuasi abadi. Apakah itu serangan gabungan? Mustahil, kombinasi dari 3 formasi menyerang, tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. 5 abadi kuasi prasejarah telah mengubah pikiran yang tak terhitung jumlahnya, dan Luming sudah terus mengambil tindakan. 5 senjata ditembakkan. Bagaimana mungkin 5 spesies alien yang tersisa menahan serangan Luming, tubuh mereka meledak dan jatuh di tempat. Meskipun kekuatan bertarung spesies alien kuat, itu hanya lebih kuat daripada kuasa abadi dari tingkat yang sama. Tidak berlebihan sampai-sampai bisa bertarung lintas level. Di bawah Trinitas Luming, secara alami rentan. Tolong juga minta beberapa senior untuk menyimpan rahasia untuk Luming. Luming mengepalkan tangan ke 5 orang Qin dan Han. Ini alami. Kelima mengangguk cepat, dan kemudian semua tersenyum. Luming sebenarnya memiliki trik seperti itu, kekuatan tempurnya jauh di luar imajinasi mereka. Namun, semakin kuat Luming, semakin bahagia mereka. Sekarang setelah terbuka, Luming tidak menyembunyikannya. Dengan pikiran, tubuh masa lalu dan masa depannya berubah menjadi 2 sinar cahaya, bergegas ke tubuh Luming. Gelombang spesies asing tertarik. Saya percaya seharusnya tidak ada spesies asing di tempat ini dalam jangka pendek. Mereka terus tinggal di sini untuk menyembuhkan luka mereka. Benar saja, tidak ada spesies asing yang muncul dalam beberapa bulan ke depan. Tentu saja, ini juga terkait dengan basis kultivasi Luming. Jika kultivasi Luming mencapai kuasi siang 6 kesengsaraan, dengan bakatnya, dia mungkin dapat menarik spesies asing di setiap kesempatan. Beberapa bulan kemudian, 5 makhluk abadi dari pendahulunya pada dasarnya pulih dari cedera mereka, dan kemudian mereka menuju ke timur.
Benar saja, setelah pergi dari sini sebentar, mereka diserang oleh spesies lain. Tapi kali ini, tidak ada spesies asing dari tingkat 6 kesengsaraan kuasa immortal, hanya beberapa spesies asing dari tingkat 5 kesengsaraan kuasa immortal, dan tidak ada tekanan pada semua orang. Lu Ming bisa menghadapinya tanpa menggunakan trinitas sama sekali. Terlebih lagi, dengan bantuan 5 makhluk abadi, dia dengan mudah mengalahkan beberapa spesies asing. Lu Ming sedikit mengernyit, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan barusan, dan dia merasa bahwa seseorang sedang menatap mereka secara rahasia. Tetapi jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak dapat mendeteksi apapun. Melihat 5 abadi semu, mereka tampaknya tidak menemukan apapun. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, mereka terus berangkat. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, sesosok muncul di tanah, seorang penguasa alam semesta Yingsai, pada tingkat 6 kesengsaraan abadi. Anak ini tidak mati. Makhluk yang menjadi gila saat itu pasti ada hubungannya dengan anak ini. Aku ingin segera melapor ke Tuan Qianyin. Makhluk-makhluk di alam semesta Yingsai berbisik, dan mereka menghilang tanpa jejak. Tidak jauh, ada beberapa sosok di sebuah lembah. Jumlahnya sekitar 20, dan yang dipimpin adalah putra Qianyin. Namun, Tuan Qianyin dalam kondisi yang sangat buruk, wajahnya pucat, dia duduk bersila di atas tumpukan batu giok, sembuh. Sesosok terbang ke lembah dari luar. Itu adalah sosok yang melihat Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Anakku, ada hal penting yang harus kamu laporkan. Kata sosok itu. Tuan Qianyin membuka matanya. 5350. Mengatakan. Suara dingin dan dalam Lord Qianyin terdengar. Bawahan baru saja memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa Lu Ming dan 5 makhluk abadi prasejarah. Sosok yang menemukan Lu Ming dilaporkan sebelumnya. Apa? Suara Lord Qianyin tiba-tiba naik, dan aura yang kuat melonjak tak terkendali di tubuhnya, dan niat membunuh di matanya meroket, seolah-olah itu akan menjadi nyata. Lu Ming, dia tidak mati. Tuan Muda Qianyin menambahkan, suaranya bahkan lebih suram, seperti hantu yang merangkak keluar dari Jiuyu. Lord Qianyin benar-benar terkejut, dia awalnya berpikir bahwa Lu Ming dan Dark Ye Qiangwei sudah mati di bawah istana bawah tanah. Bagaimanapun, makhluk gila itu bergegas keluar, dan Lu Ming dan Dark Knight Qiangwei lah yang pertama bergegas keluar, menghadapi karakter-karakter itu, mereka akan mati. Alasan mengapa mereka dapat melarikan diri adalah karena sejumlah besar orang, yang mengalihkan perhatian makhluk gila, dan mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, meskipun demikian, Lord Qianyin tersapu oleh akibatnya dan terluka parah. Itu benar. Sosok yang berpatroli itu mengangguk. Di mana Dark Knight Rose, kan? Tuan Qianyin bertanya. Tidak, aku hanya melihat Lu Ming dan 5 makhluk abadi prasejarah. Angka tersebut dilaporkan. Anakku, bisakah kamu membunuh Lu Ming? Di samping, orang lain bertanya. Bunuh, kamu harus membunuh. Niat di mata Lord Qianyin melonjak, menunjukkan warna yang gila dan mengerikan, dan berkata, Lu Ming ini, harus mati, dan aku ingin membuatnya mati dengan sangat menyedihkan, memotong daging sepotong demi sepotong dan memakannya di depannya. Kalah. Tuan Qianyin membenci Lu Ming. Kali ini, mereka kalah terlalu banyak. Di kastil itu, ada lebih dari 500 orang di kastil, dengan 4 bencana kuasi abadi, 5 bencana kuasi abadi, dan 6 bencana kuasi abadi. Tapi, begitu banyak orang, hampir semuanya meninggal. Hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Saya khawatir 1 dari 10 belum dilestarikan. 4 hingga 504 bencana hingga 6 bencana kuasi abadi, ini adalah kerugian besar bagi alam semesta Yingsai yang kuat. Dan sebagian besar dari orang-orang ini berada di bawah garis Lord Qianyin. Berapa banyak makhluk abadi yang ada di barisannya? Kerugiannya terlalu besar, bahkan jika dia kembali, dia akan dihukum. Meskipun, selama keabadian sejati bertahan, Raja Abadi tidak mati, dan tidak peduli berapa banyak makhluk abadi yang mati, dengan budidaya berkelanjutan dan peningkatan generasi selanjutnya, jumlah makhluk abadi secara bertahap akan diisi ulang. Tapi dalam waktu singkat, akan ada kesalahan, dan dampaknya masih besar. Karena ada beberapa hal, di beberapa tempat, makhluk abadi tidak mudah dilakukan, dan sulit untuk sampai ke sana, dan mereka perlu menggunakan makhluk abadi. Semua ini disebabkan oleh Lu Ming. Pada awalnya, jika bukan karena penyeberangan perampokan Lu Ming yang tidak dapat dijelaskan, jika bukan karena Lu Ming yang bergegas ke istana bawah tanah, apa yang akan terjadi? Lu Ming sangat sedih sehingga dia tidak mati, sama sekali tidak. Lu Ming, dia akan membunuh. Tapi nak, sekarang lukamu belum sembuh. Satu orang di samping ragu-ragu.
Meskipun kekuatan tempur Luming bagus, begitu banyak dari kita yang cukup untuk membunuhnya, tetapi untuk amannya, kita masih menunggu sebentar dan menunggu Lukaku sembuh sebelum membunuhnya. Bagaimanapun, Tuan Qianyin bukanlah orang yang impulsif. Dia menekan niat membunuhnya pada Luming dan berencana mengirim seseorang untuk menatap Luming terlebih dahulu. Mereka mengikuti dan menyembuhkan lukanya, dan menunggu sampai lukanya sembuh sebelum mengambil tindakan. Pada awalnya, meskipun dia hanya tersapu oleh makhluk gila, luka-lukanya juga sangat serius, dan jiwanya hampir terkoyak, butuh hampir 1 tahun baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Sekarang, sulit baginya untuk mengerahkan semua kekuatan tempurnya, dan jika dia menembak sekarang, itu masih belum cukup aman. Segera, dia mengerahkan tenaga untuk diam-diam menatap Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi karena perasaan yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya, Luming mengawasinya. Beberapa hari kemudian, perasaan itu muncul kembali, seolah-olah seseorang sedang menatap diam-diam. Luming mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Kesadaran spiritualnya terpancar, tetapi dia tidak menemukan apapun. Apakah itu ilusiku, atau teknik penyembunyian pihak lain terlalu pintar? Coba Trinitas. Pikiran Luming bergerak, dan tubuh masa lalu dan masa depannya muncul. Tentu saja, sebelum keduanya keluar, mereka telah mengubah penampilan mereka sejak lama. Duduk bersila dengan 3 tubuh, kekuatan mulai berkumpul dan menampilkan Trinitas. Ketika Trinitas dipamerkan, jiwa dari 3 tubuh Luming tampaknya menyatu bersama, dan bahkan kesadaran spiritualnya telah mengalami perubahan kualitatif dan sangat meningkat. Akibatnya, Luming tiba-tiba menemukan bahwa ada makhluk yang bersembunyi di bawah tanah di kejauhan. Ya, ternyata itu adalah orang dari alam semesta Yin dan Xie. Tampaknya masih ada orang di alam semesta Yin dan Xie yang selamat secara kebetulan. Hati Luming bergerak, dan ekspresi dingin muncul di matanya. Dia tidak memiliki belas kasihan bagi orang-orang di alam semesta yang jahat. Di matanya, orang-orang di alam semesta Yin Xie tidak sebaik binatang, mereka semua adalah algojo dan harus punah. Itu pasti bukan satu-satunya, mungkin ada yang lain. Luming berspekulasi bahwa dia tidak bertindak gegabah, berniat untuk mengamati, atau mencari tahu alam semesta yang jahat dalam kegelapan. Luming tetap diam, karena dia tidak menyadarinya, dan melanjutkan perjalanannya. Yah, ada 2 orang, salah satunya telah pergi, sepertinya mereka akan melapor. Pada hari ini, Luming terus mengamati Trinitas dan menemukan bahwa ada 2 orang di alam semesta yang jahat di bawah tanah yang asli. Pada saat ini, 1 orang pergi dengan cepat, dan yang lainnya masih dalam pengawasan. Orang-orang ini hanya memantau, tetapi mereka tidak menyerang. Kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Saya ingin melihat di mana mereka berada. Menunggu orang itu pergi sebelumnya, iga tubuh Luming tiba-tiba melesat, bergegas menuju orang yang tersembunyi itu. Orang yang tersembunyi itu tercengang, apakah dia menemukan saya? Basis kultivasi saya lebih tinggi darinya, dan dia juga telah berlatih teknik penyembunyian unik dari alam semesta Yin dan jahat. Bahkan jika basis kultivasi saya lebih tinggi dari saya, itu tidak mudah. Untuk menemukan saya, bagaimana dia bisa? Bisakah Anda menemukan saya? Tidak, ayo pergi. Orang ini ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Luming menggunakan Trinitas, dan kekuatan yang kuat menekannya, dan segera memenjarakan orang itu. Orang yang tersembunyi itu bahkan tidak bisa berbicara. Menabrak. Kemudian, kekuatan yang kuat ditekan, dan itu tidak di bawah tanah, pria itu bahkan tidak berteriak, tubuhnya hancur, akar sumbernya meledak, dan jiwanya dimusnahkan. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api, dan manusia yang jauh di alam semesta yang jahat tidak menemukannya sama sekali. Beberapa senior, saya curiga ada orang-orang dari alam semesta yang jahat tidak jauh. Anda harus memasukkan harta ruang saya terlebih dahulu, dan saya akan memeriksanya. Kata Luming. Qin Han dan yang lainnya ingin bertarung bersama Luming. Tetapi Luming mengatakan bahwa orang lebih takut ditemukan oleh pihak lain, dan dia lebih baik bertindak sendiri. Qin Han dan yang lainnya juga tahu bahwa Luming kuat, jadi mereka tidak banyak bicara, mereka semua memasuki kota abadi tertinggi, dan kemudian Luming mengikuti orang yang telah pergi sebelumnya. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar puluhan ribu mil jauhnya, Luming merasakan napas. Luming memadatkan napasnya dan mengamati secara rahasia. Tuan Qianyin. Luming melihat guru Qianyin sekilas. 5351. Luming melihat Lord Qianyin di kerumunan sekilas, dan Luming segera menilai bahwa Lord Qianyin belum sembuh dari cedera seriusnya. Orang ini benar-benar naas, tapi rupanya luka seriusnya belum sembuh, jadi dia mengirim seseorang untuk mengikutinya secara diam-diam. Dia tidak segera mengambil tindakan. Diperkirakan dia ingin menunggu sampai cederanya sembuh sebelum mengambil tindakan.
Luming dengan mudah menebak pikiran Tuan Muda Qianyin. Sinar niat membunuh muncul di matanya, dan dia mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak untuk membunuh orang-orang ini dalam satu gerakan. Dia mengamati dengan cermat dan melihatnya diam-diam. Ada 25 orang di alam semesta Yingsai. Dilihat dari aura, kebanyakan dari mereka adalah 6 abadi kuasi bencana, dan 5 abadi kuasi bencana, hanya ada 3. Dengan kata lain, dengan tambahan Lord Qianyin, ada total 22 orang bijak 6 kesengsaraan. Harus dikatakan bahwa ini adalah kekuatan yang kuat, dan sulit untuk menghancurkan mereka semua. Jika bukan karena Trinitas yang menentang surga, jangan membicarakannya, Luming akan dipukuli sampai mati ketika dia keluar. Tidak bijaksana untuk membunuh secara langsung, dan perlahan-lahan menunggu kesempatan untuk perlahan melemahkan kekuatan mereka. Pikir Luming. Kartu terpentingnya saat ini adalah Trinitas, dan Tuan Qianyin dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki Trinitas, mereka hanya tahu bahwa kekuatan tempur Luming sedikit lebih tinggi daripada rata-rata 6 kesengsaraan abadi. Karena di istana bawah tanah, Luming telah mencoba yang terbaik, dan hanya bisa menekan 2 abadi kuasi 6 kesengsaraan. Tambahkan beberapa makhluk abadi 6 kesengsaraan lagi, dan Luming tidak akan lagi menjadi lawan. Ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Segera, Luming membuat rencana, lalu diam-diam mundur, melepaskan Qin Han dan yang lainnya, dan memberitahu mereka rencananya. Setelah itu, mereka bertindak sesuai rencana. Mereka tergantung di penyergapan tidak jauh, dan tentu saja, sesosok terbang segera setelah itu. Itu adalah orang yang telah memantau Luming dan yang lainnya. Jelas, orang ini akan terus memantau Luming dan yang lainnya. Ketika orang ini cukup jauh dari Lord Qianyin dan yang lainnya, Luming langsung menembak. Akibatnya, tidak ada ketegangan, orang ini dengan mudah dibombardir dan dibunuh. Kemudian mereka melanjutkan penyergapan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Mengapa Liu Yue tidak kembali untuk melapor? Tuan Qianyin mengerutkan kening. Liu Yue adalah salah satu dari 2 orang yang memantau Luming. Menurut instruksinya, setiap 2 hari, dia akan kembali untuk melaporkan Luming dan gerakan mereka sehingga mereka akan mengikuti secara rahasia. Tapi sekarang 3 hari telah berlalu, dan saya belum kembali untuk melapor. Tuan Qianyin punya firasat buruk. Mungkinkah Liu Yue dan keduanya ditemukan, kan? Manusiawi. Masuk akal bahwa Liu Yue dan yang lainnya adalah dewa kuasi 6 kesengsaraan, dan mereka juga telah mempraktikkan teknik penyembunyian misterius. Jika mereka didedikasikan untuk bersembunyi, dan jika mereka cukup jauh, 7 dewa kuasi kesengsaraan tidak mudah ditemukan, bagaimana mereka bisa menemukannya? Orang lain mengajukan pertanyaan. Pasti ada sesuatu yang salah. Jika tidak, Liu Yue dan yang lainnya tidak akan dapat melaporkannya, dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. 5 dari kalian, tidak, tambahkan 2 lagi, dan 7 orang bersama-sama. Jika ada masalah, datanglah. Kembali dan segera laporkan. Putra Qianyin memerintahkan. Ya. Seseorang segera mengambil pesanan, dan 7 makhluk abadi 6 kesengsaraan segera berangkat ke arah di mana Luming dan mereka berada. Menurut pendapat mereka, 7 makhluk abadi 6 kesengsaraan sudah cukup untuk berurusan dengan Luming dan yang lainnya. Dari 5 kuasa abadi primordial, hanya 2 di antaranya adalah 6 bencana, sedangkan untuk 35 kuasa abadi, itu bukan masalah. 5 abadi kuasa 6 kesengsaraan yang tersisa harus lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming. Tetapi setelah 7 abadi kuasi 6 kesengsaraan pergi, Tuan Qianyin masih merasa tidak nyaman, dan mengirim 5 dewa kuasi 6 kesengsaraan lainnya sebagai uluran tangan. Mengirim 2 kelompok orang berturut-turut, lalu, hanya ada 12 orang yang tersisa dengan Tuan Qianyin, di antara mereka ada 3 makhluk abadi 5 kesengsaraan. Luming dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan bisa melihat dengan jelas. Saatnya melakukannya. Luming dan yang lainnya diam-diam mengintai guru Qianyin dan yang lainnya. Setelah mendekati jarak tertentu, 5 Qin dan Han berhenti. Menurut rencana Luming, cukup bagi Luming untuk membunuh 1 orang, dan 5 orang Qin dan Han tidak perlu mengambil tindakan, tetap dalam kegelapan untuk mencegat dan membunuh orang-orang yang melarikan diri di semesta Yingsai. Bahkan Luming menempatkan bola di posisi lain, memintanya untuk tinggal di sini, mencegat dan membunuh orang-orang yang melarikan diri di alam semesta yang jahat. Luming, sendirian, diam-diam mengintai Tuan Muda Qianyin, mencoba melakukan serangan diam-diam, membunuh beberapa tuan dalam satu gerakan, melemahkan kekuatan lawan. Namun, indera spiritual Lord Qianyin sangat tajam, dan ketika Luming mendekat, dia segera menyadarinya. Lord Qianyin tiba-tiba melihat ke arah Luming, melambaikan tangannya untuk memotong cahaya pedang, dan menebas ke arah Luming. Sosok Luming melintas, menghindari cahaya pedang. Gemuruh.
Jiang Wang memotong di tanah, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Tapi dengan cara ini, Lu Ming juga terekspos. Lu Ming, ini kamu. Lord Qianyin berkata dengan terkejut, rupanya dia tidak menyangka Lu Ming akan muncul di sini. Betapa beraninya. Pergi dan bunuh dia. Putra Qianyin memerintahkan. Di sisinya, masih ada 8 dewa kuasi 6 kesengsaraan, lebih dari cukup untuk berurusan dengan Lu Ming. Tiba-tiba, 8 kuasa abadi 6 kesengsaraan berubah menjadi 8 pita dan bergegas menuju Lu Ming. 8 orang menakutkan mengunci Lu Ming. Mereka cukup percaya diri. Lu Ming hanya kuasa celestial 4 kaliber, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin untuk berurusan dengan 8 kuasa sage 6 kaliber. Kecuali itu adalah penjahat paling menakutkan dari klan langit, keberadaan tingkat ekstrim 6 kali, dan teknik kuasi abadi yang kuat dari klan langit, adalah mungkin. Ini adalah efek yang diinginkan Lu Ming. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan muncul diam-diam, trinitas, dan ditampilkan. 3 kekuatan bergabung menjadi kekuatan yang lebih kuat, mengalir ke tubuh saat ini. Memanggil. Sebuah cahaya tombak besar menusuk keluar. Tidak baik. Ketika Lu Ming menusuk tembakan, 8 abadi kuasi merasa buruk, tapi sudah terlambat. Cahaya tombak yang mengerikan telah ditusuk. Salah satu pria parubaya, yang pertama menanggung beban, ditusuk oleh tombak, dan tubuhnya langsung meledak. Cahaya tombak terus menusuk ke belakang. Bang bang bang. 3 orang berturut-turut tertusuk pistol dan langsung jatuh. 4 yang tersisa, semua jiwa orang mati, mundur dengan liar. Membunuh. Lu Ming berteriak, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu tersapu, kekuatan mengerikan meletus, dan menekan 4 abadi kuasi 6 kesengsaraan yang tersisa. Blokir. 4 abadi kuasi 6 kesengsaraan meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka berempat bergabung dan masih tak terkalahkan. Tombak ditekan, tubuh mereka bergetar liar, mereka mundur dengan keras, dan memuntahkan darah. Lu Ming tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan terus membunuh. Menabrak. 6 kesengsaraan kuasi abadi lainnya diledakkan dan jatuh secara langsung. Ketika Lu Ming menggunakan trinitas, 6 kesengsaraan biasa yang kuasi abadi rentan dan hancur. Tombak itu menyapu lagi, dan 6 kesengsaraan kuasa immortal lainnya juga jatuh. Ada 2 yang tersisa. Brengsek. Tidak jauh, Tuan Muda Qianyin meraung dan melarikan diri ke kejauhan. Dia sangat tegas, meskipun kekuatan tempur Lu Ming jauh melebihi harapannya. Segera setelah Lu Ming mengambil tembakan, dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai tingkat kuasa abadi dari 7 bencana. 5352. Lord Qianyin dapat melihat bahwa kekuatan tempur Lu Ming benar-benar telah mencapai tingkat 7 kesengsaraan abadi. Jika dia berada di masa jayanya, dia secara alami tidak akan takut. Tapi sekarang dia terluka parah dan dia jelas bukan lawan Lu Ming. Jika dia berada di pertempuran pertama, dia mungkin akan jatuh. Oleh karena itu, Lord Qianyin membuat keputusan dalam sekejap dan melarikan diri sendirian. Tidak ingin melarikan diri. Bola telah menatap lapangan. Meskipun posisi yang dia jaga tidak sesuai dengan posisi di mana Qianyin melarikan diri, itu tidak terlalu jauh. Ketika dia melihat Qianyin melarikan diri, itu segera berubah menjadi cahaya pedang, berkedip. Selanjutnya, dia muncul tidak jauh dari Tuan Muda Qianyin, dan menebas dengan pedang. Setelah bola surgawi 4 kesengsaraan, berubah menjadi Raja Pedang Manusia, kekuatannya sangat menakutkan, dan samar-samar memancarkan aura seorang prajurit abadi, membuat jantung Tuan Muda Qianyin berdetak kencang. Pada kritis, Lord Qianyin menikam pedang dan bertabrakan dengan pedang yang dibuat oleh bola. Dengan suara, aura pedang meluap, dan pedang yang dibuat oleh bola bergetar kembali dan terbang menjauh. Tapi Tuan Muda Qianyin juga diblokir, dan sosoknya berhenti. Beberapa senior, orang-orang ini disediakan untukmu. Lu Ming mengabaikan pemboman orang-orang yang tersisa. Dia melangkah keluar, berbentuk seperti listrik, dan bergegas menuju Tuan Qianyin. Sebelum orang itu tiba, tombaknya seperti gunung besar, dan menabrak Tuan Qianyin. Trik ini dilakukan dalam keadaan trinitas. Jika Putra Qianyin berada di masa kejayaannya, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia belum sembuh dari cedera seriusnya, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Meskipun dia mencoba yang terbaik dan bahkan membakar potensinya, dia masih sedikit lebih buruk. Dengan keras, Tuan Muda Qianyin terbang keluar dan menyentuh tanah. "QQ, kamu pergi untuk membantu senior Qin Han dan yang lainnya, serahkan padaku di sini." Lu Ming berkata kepada QQ, matanya berkedip saat dia menatap tanah. Pada saat ini, masih ada 5 orang yang tersisa di alam semesta Yingsai, 35 bencana, 26 bencana, dan mereka kebetulan terjerat oleh Qin Han dan yang lainnya, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit.
Kubu pedang QQ bergerak, dan cahaya pedang menembus udara, membunuh salah satu dari 5 kesengsaraan abadi. Tidak ada ketegangan tentang bola melawan 5 kesengsaraan kuasi abadi, dan cahaya pedang dipelintir, dan kuasi sian 5 kesengsaraan terkoyak. Pergi. Kuasi abadi dari 6 kesengsaraan di alam semesta Yingsai meraung dan menghadapi Qin Han dengan seluruh kekuatannya. Keduanya mundur pada saat yang sama. Dia mengambil kesempatan untuk bergegas kembali, mencoba melarikan diri. Namun, tubuh pedang QQ bergetar dan terbang tinggi ke langit, dan kemudian menyebarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menebas ke arah kuasa abadi alam semesta Yingsai. Jurus ini berasal dari Raja Pedang Patah, yang menebas segala arah dengan pedang. Qin Han dan yang lainnya menyerang dengan panik. Lu Ming di sana. Hah, aku ingin kabur. Lu Ming menatap tanah dengan mata dingin. Lord Qianyin juga menguasai metode persembunyian misterius, bersembunyi di tanah, menyembunyikan napas, dan ingin melarikan diri secara diam-diam. Sangat disayangkan bahwa Lu Ming sekarang dalam keadaan trinitas, dengan indera spiritual yang kuat, sangat tajam, dan secara akurat menangkap lintasan Lord Qianyin. Memanggil. Lu Ming berdiri di udara, menusukkan tombak ke tanah. Cahaya tombak sangat tajam, dan langsung menembus gua halus di tanah dan menembus Tuan Qianyin. Brengsek. Tuan Muda Qianyin tahu bahwa Lu Ming telah menemukannya, jadi dia meraung dalam hatinya dan hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ada ledakan besar di bawah tanah, puing-puing terciprat, dan sebuah lubang besar muncul. Putra Qianyin meledak darinya, dengan rambut acak-acakan dan berdarah dari sudut mulutnya. Luka yang tak kunjung sembuh, seperti akar dan jiwa, retak lagi. Mengirimmu di jalan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, serangannya panik, dan dia ingin melakukan pertempuran cepat dan menyelesaikan Tuan Muda Qianyin sesegera mungkin. Bagaimanapun, keadaan Trinitas menghabiskan banyak kekuatan dari sumber aslinya, dan Lu Ming tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Penting untuk menyelesaikan Master Qianyin dalam keadaan Trinitas, jika tidak mudah untuk mempertahankan Master Qianyin. Di bawah serangan gila Lu Ming, Lord Qianyin tidak bisa menahan sama sekali. Serangan Lu Ming seperti menonton gelombang besar, mencoba merobeknya menjadi berkeping-keping. Menabrak. Akhirnya, Lord Qianyin menjerit dan tubuhnya meledak. Jiwa Lord Qianyin berakar dan ingin melarikan diri, tetapi kemana dia melarikan diri? Cahaya tombak menutupinya, dan Putra Qianyin mengeluarkan raungan histeris. Lu Ming, kamu akan mati cepat atau lambat, dan alam semestamu yang luas akan dimusnahkan lagi oleh alam semesta jahatku cepat atau lambat. Lord Qianyin berteriak dengan panik. Berisik. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Kemudian, suara Lord Qianyin berhenti tiba-tiba, dan jiwa serta akarnya meledak. Pelaku kejahatan paling mempesona dari alam semesta jahat, baru saja jatuh. Lord Tao San Yin jelas merupakan pesona terkuat di dunia Yang, dan ketika dia berada di alam asal, kekuatan tempurnya dapat masuk dalam 10 besar daftar asal tahun itu. Hanya setelah tiba di Ratu Kuasa Celestial, dia dikalahkan oleh beberapa roh jahat dari klan Surgawi, itu karena teknik Kuasa Celestial dari klan Surgawi terlalu kuat. Tapi kemampuan Lord Qianyin untuk bertarung melintasi level di 6 kesengsaraan Kuasa Immortal sudah cukup untuk menjelaskan kengeriannya. Pada awalnya, alasan mengapa Soul Fate dapat menggunakan 6 dewa semu bencana untuk melawan 4 dewa semu suku demi-human adalah karena di alam semesta prasejarah, suku demi-human ditekan. Sinar tanda jiwa diserap oleh batu giok, dan Lu Ming tiba-tiba memperoleh 2.500 eksploitasi tempur. Kuasi abadi 6 kali berawalnya memiliki 500 eksploitasi pertempuran, yang setara dengan 5 kali lipat dari makhluk abadi kuasi 6 kali berlainnya. Pada saat ini, medan perang lain akan mengakhiri pertempuran. Dengan tambahan bola, hampir tidak ada ketegangan. Pada saat ini, hanya ada 2 kaliber 6 sen yang tersisa, berlama-lama, tetapi terluka parah. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Qin Han dan 6 kesengsaraan kuasi abadi lainnya. Lu Ming tidak ikut campur, dia tidak bisa makan sendiri, dan dia harus membiarkan orang lain mendapatkan beberapa eksploitasi tempur. Bola tidak menerima medali giok, dan bahkan jika itu membunuh musuh, itu tidak memiliki eksploitasi, jadi itu secara alami diberikan kepada Qin Han dan yang lainnya. Setelah dengan cepat membersihkan medan perang, beberapa orang segera pergi dari sini, menuju ke arah di mana orang-orang dari alam semesta yang jahat itu telah pergi. Dia tidak berniat untuk melepaskan 12 penguasa alam semesta Yingsai yang telah pergi sebelumnya, dan ingin menghancurkan mereka semua. Sambil bergegas, pulih pada saat yang sama, saya ingin pulih ke puncak sesegera mungkin, sehingga saya dapat menampilkan Tritunggal. Setelah beberapa saat, mereka menemukan jejak orang-orang di alam semesta Yin dan jahat. 12 kesengsaraan kuasi abadi telah berkumpul dan mendiskusikan berbagai hal.
Aku tidak menemukan Liu Yue dan yang lainnya, bahkan Luming dan yang lainnya, ada apa? Seseorang berbicara. Saya kira Liu Yue dan yang lainnya kebanyakan ditemukan. Mereka lebih kejam. Luming melarikan diri setelah membunuh dua Liu Yue. Lain yang manusiawi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kembali. Tanpa usaha, saya pasti akan disalahkan oleh putra ketika saya kembali sekarang. Kami dibagi menjadi dua kelompok dan dikejar kedua arah, tetapi jangan terlalu jauh. Jika kami mengetahuinya, kami akan segera menghubungi. Oke, itu saja. Telah dinegosiasikan bahwa 12 enam abadi kuasi akan dibagi menjadi dua kelompok, dengan 6 orang di setiap kelompok mengejar di dua arah yang berbeda. 5353. Alasan mengapa orang-orang di alam semesta Yingsai dibagi menjadi dua kelompok juga karena mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup. Setiap kelompok 6 abadi kuasi bencana sudah cukup untuk membunuh Luming dan yang lainnya. Bahkan jika ada kecelakaan, Anda bisa hidup dengan gigi rendah dan menunggu bala bantuan. Baik sekali. Melihat adegan ini, Luming tersenyum. Orang-orang di alam semesta yang jahat ini sebenarnya sedang membelah kekuatan mereka, yaitu benar-benar mencari jalan kematian mereka sendiri. Awalnya, 12 orang bersama, dan bahkan jika Luming mengambil gambar, dia tidak yakin mereka akan tinggal. Begitu lawan menemukan bahwa dia tidak terkalahkan, dia berlari dengan tegas dan bubar, dia tidak bisa mengejar mereka semua. Tapi sekarang tinggal 6 orang, itu sederhana. Dia dan Qiu, serta orang-orang Qin dan Han, cukup untuk menjerat 6 dewa 6 kesengsaraan, dan kemudian mereka semua membunuh mereka. Luming dan yang lainnya diam-diam mengikuti salah satu tim, tetapi mereka tidak segera melakukannya karena Luming belum sepenuhnya pulih. Sambil mengikuti, sambil menunggu. Setelah beberapa jam, tim berhenti. Setelah mengejar beberapa saat, tidak ada jejak Luming yang ditemukan, mereka tampaknya tidak berencana untuk mengejar lagi, tetapi berencana untuk kembali. Bersalju. Mata Luming dingin, dan dia memutuskan untuk melakukannya sekarang. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, akan lebih merepotkan untuk menunggu pihak lain untuk bertemu. Meskipun belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya, itu hampir sama. Tentu saja, Luming tidak akan terburu-buru untuk melakukannya secara langsung, dia memiliki cara yang lebih hemat tenaga. Dia membiarkan salah satu dari mereka mengeluarkan napas. Benar saja, begitu nafas keluar, 6 makhluk abadi dari alam semesta Yingsai merasakannya. Seseorang. Wei Hao. Orang-orang di alam semesta Yingsai mencibir dengan dingin, dan kesadaran spiritualnya begitu deras sehingga melonjak ke arah Lu. Pergilah. Luming sengaja berteriak keras, dan kemudian terbang liar ke kejauhan bersama Qin Han dan yang lainnya. Ini Luming dan yang lainnya. Mereka bersembunyi di sini. Mau kabur, kejar. 6 makhluk abadi di alam semesta peminum darah, tidak diragukan lagi tentang dia, mengejar Luming dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Di antara makhluk surgawi prasejarah, ada 3 makhluk surgawi 5 kesengsaraan, yang kecepatannya jelas lebih lambat, dan 6 orang bijak semu dari alam semesta besar Yingsai dengan cepat mempersempit jarak. Bertarung dengan mereka. Luming, Qin Han dan yang lainnya berteriak pura-pura dan berbalik untuk bertarung. Membunuh. 6 abadi kuasi bencana, dipisahkan menjadi 3, mengepung dan membunuh Luming, dan 3 lainnya bersama-sama menyerang Qin Han dan yang lainnya. Pada saat ini, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan muncul, trinitas ditampilkan, dan kekuatan meroket. Cahaya tombak menjadi sangat tajam, dan tiba-tiba mengalahkan serangan 6 makhluk abadi jahat dari alam semesta Yingsai, dan terus menyerang mereka. 6 bencana kuasi abadi dari alam semesta Yingsai, bahkan dalam mimpi, kekuatan Luming tiba-tiba akan meroket. Di bawah perawatannya, di mana dia bisa menolaknya. Bang bang bang. 3 kuasa abadi 6 kali bermeledak, tubuh dan roh mereka dihancurkan, dan jejak jiwa mereka diserap oleh jimat giok dan berubah menjadi eksploitasi militer Luming. 3 lainnya, hampir takut mati, menghadapi Qin Han dan yang lainnya, dan berlari mundur. Tapi kemana mereka kabur, Luming sudah mengambil tindakan. Dalam pertempuran ini, tidak ada ketegangan, dan bahkan ketika mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan, mereka dibunuh oleh Luming dan yang lainnya. Setelah merapikan rampasan, mereka menuju ke arah lain untuk menemukan 6 sisanya. Setelah melihat 6 orang, Luming dan yang lainnya mengulangi trik lama mereka, berpura-pura melarikan diri, melumpuhkan lawan, dan kemudian membunuh mereka, dengan mudah memecahkan 6 dewa jahat di 6 alam semesta jahat terakhir. Setelah itu, mereka terus menuju ke timur. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di kota utama paling timur. Di timur jauh, ada 2 kota utama besar, satu untuk masing-masing Yangjian dan Yinji.
Kota utama ini lebih megah dan bahkan lebih besar dari kota utama paling selatan dari medan perang Xuxian. Ada banyak toko berpatroli di tembok kota. Orang-orang yang datang berhenti, dari alam semesta mana kamu berasal? Di dinding, ada minuman besar. Kami dari alam semesta yang hebat, ini adalah kartu giok kami. Qin Han berkata dengan keras, dan mengeluarkan kartu gioknya. Alam semesta besar. Mendengar alam semesta yang agung dan arah lain dari tembok kota, banyak orang melihat ke atas. Beberapa dari mereka memiliki mata yang dingin. Karena ada orang-orang dari Yuking, Sengguang, dan alam semesta besar. Apakah ada bukti bahwa kamu berasal dari alam semesta besar? Mungkin kamu semua adalah makhluk palsu di dunia bawah. Seorang master dari Sengguang Great Universe berkata dengan dingin dan lemah. Dia sebenarnya mengenali Luming, tetapi dia sengaja mengatakan itu, hanya karena dia tidak ingin Luming dan yang lainnya memasuki kota. Kami penuh dengan yang, mengapa kamu buta? Tidakkah kamu tahu? Luming memarahi dengan santai, seperti memarahi seekor anjing di sampingnya. Huff, kamu bisa berpura-pura. Kurasa kita harus tetap berada di luar kota dan membicarakannya setelah 10,5 hari. Tuan dari alam semesta besar Sengguang berkata dengan ekspresi muram. Orang-orang dari alam semesta lain diam-diam mengatakan bahwa trik ini benar-benar kejam, karena segera, langit berwarna darah akan jatuh lagi. Saat itu, spesies asing di luar kota akan berdiri dan tinggal di luar kota. Bukankah itu mencari kematian? Saya dapat membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang dari matahari, orang-orang dari alam semesta prasejarah. Pada saat ini, suara dingin dan arogan terdengar. Di tembok kota, beberapa orang muncul, salah satunya adalah seorang wanita, dengan penampilan cantik, dan itu sebenarnya adalah embun surgawi. Luming sedikit terkejut, tetapi setelah berpikir lagi, itu masuk akal. Basis kultivasi Chang Tianlu awalnya berada di puncak 3 kesengsaraan, dan mungkin dapat melintasi kesengsaraan kapan saja. Sekarang dia telah melalui 4 kali lipat bencana abadi dan mencapai 4 kali lipat kuasi abadi, itu juga normal. Kebetulan muncul di kota utama ini. Beberapa orang di sisi Chang Tianlu juga adalah penguasa klan Chang Tian. Orang-orang di dinding dengan cepat menunjukkan rasa hormat ketika melihat Chang Tianlu dan yang lainnya. Tapi ekspresi master dari Sengguang Great Universe menjadi sedikit tidak wajar. Chang Tian menunjukkan tatapannya setajam pedang, dan menyapu ke arah penguasa alam semesta Sengguang, dan berkata, saya katakan, dia adalah Luming, di daerah selatan, dia membantu kami meratakan bagian dari area kota utama, dan orang-orang dari dunia bawah tidak berani tinggal. Siapa yang akan meragukannya? Jangan berani, jangan berani. Penguasa alam semesta besar Sengguang, bahkan menganggukkan kepalanya, keringat dingin mengalir ke bawah. Dia tidak bodoh, dia tahu dari pandangan sekilas bahwa Chang Tianlu dan Luming memiliki persahabatan yang sangat dekat. Pada saat ini, di mana dia berani menargetkan Luming, dia hanya bisa diam-diam memarahi Luming karena mengambil keberuntungan di hatinya. Gadis cantik itu berteman. Anda tahu, orang-orang dari klan Chang Tian semuanya sangat arogan, dan di depan makhluk lain di alam semesta, mereka selalu menyendiri. Yang Ting memiliki peraturan. Di medan perang tingkat peri, kamu tidak bisa saling membunuh atau bertarung satu sama lain. Aku tidak peduli apa keluhanmu, kamu akan membiarkanku di sini. Jika aku tahu, kamu akan membalas dendam. Balas dendam pribadimu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chang Tianlu berbicara lagi dengan nada tegas. Orang-orang dari alam semesta besar Sengguang dan alam semesta besar Yuking, termasuk mereka yang berasal dari alam semesta agung jiwa ilahi, berkeringat dingin dan menundukkan kepala. Beraninya kamu mengatakan sesuatu. Luming, masuklah ke kota, aku akan memperkenalkanmu seorang penjahat mesum. Langit berkata. 5354. Siapa penjahat mesum yang kamu bicarakan? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan kota sementara dari kota ini, penjahat sesat dari klan Chang Tian saya, yang telah melanggar ekstrim 6 kali, Chang Tian Liusa. Langit berkata. 6 kali untuk mematahkan tiang. Sebuah cahaya terang meledak ke mata Luming. Dia terlalu banyak mendengarkan legenda klan surgawi yang melanggar ekstrim 6 kali. Di puncak para dewa, melanggar ekstrim 6 kali adalah legenda tersendiri, karena makhluk lain di alam semesta belum pernah mencapainya. Hanya klan surgawi yang bisa mencapai 6 kali. Ini adalah celah yang disebabkan oleh bakat, dan sulit untuk menebusnya. Klan surga, yang dikenal sebagai anak-anak laut semesta, tidak hanya berbicara. Ketika di alam asal, 2 teratas dari daftar asal tahun itu semuanya rusak 6 kali. Perak ke-9 dari daftar asal menantang penjahat mempesona pertama dan langsung dipotong oleh pedang. Kekuatannya tak terduga. Sangat disayangkan bahwa Luming tidak bertemu dengan 2 penjahat yang mempesona yang melanggar 6 kali ekstrim dalam keadaan aslinya.
Setelah memasuki kuasa Wonderland, para penjahat dari klan langit hanya akan menjadi lebih kuat. Lawannya sebelumnya, apakah itu Hu Yun ke-9 atau Huang Tianlin, tidak 6 kali untuk mematahkan ekstrim, mereka mengklaim sebagai yang terkuat di bawah 6 kali. Lu Ming sangat ingin tahu tentang seberapa kuat penjahat yang mempesona yang mematahkan ekstrim 6 kali setelah memasuki kuasi abadi kali ini, dia akhirnya akan melihat sosok tingkat ini. Chang Tianliusa, nama ini sangat asing, dan itu bukan dua keberadaan teratas dari daftar sumber asli Lu Ming. Chang Tianliusa adalah orang nomor 1 dalam daftar sumber Anda sebelumnya. Saya berbicara tentang Anda sebelumnya. Dia ingin melihat Anda sejak lama. Saya tidak berharap Anda datang ke sini juga. Pergi. Chang Tianlu tersenyum dan memimpin terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat Chang Tianliusa. Dalam beberapa kecelakaan, Lu Ming awalnya mengira seorang pria, tetapi dia tidak berharap menjadi wanita yang menakjubkan. Dia memiliki rambut emas dan baju besi ketat emas di tubuhnya, yang sepenuhnya menonjolkan bakatnya yang membanggakan, memperlihatkan sepasang kaki seputih salju dan sepatu buat emas di kakinya, yang terlihat seperti matahari yang terik. Bahkan, kepribadian Chang Tianliusa juga sangat hangat, ketika dia melihat Lu Ming, dia memeluk Lu Ming dengan hangat, membuat Lu Ming terlihat bingung. Saya mendengar bahwa Anda membunuh makhluk di dunia bawah di area kota utama di medan perang selatan dan tidak berani tinggal. Bahkan 9 Hu Yun tidak dapat menjatuhkan Anda. Ini benar-benar mengejutkan. Saya sudah lama menginginkannya, untuk melihatnya. Chang Tianliusa melambaikan tangannya dan membiarkan Lu Ming duduk. Kamu sopan, nama penguasa kota, aku terlalu akrab dengannya. Lu Ming mengatakan sesuatu. Chang Tianliusa adalah penguasa sementara kota utama ini, sehingga banyak orang memanggilnya penguasa kota. Sayangnya, basis kultivasi Anda masih lebih rendah. Jika Anda berada di level yang sama, saya pasti akan meminta Anda untuk mendiskusikannya. Chang Tianliusa tersenyum, dengan peperangan di matanya, dan dengan rasa ingin tahu, terus-menerus menatap Lu Ming. Sejak dia bangkit, lawannya adalah roh jahat dari klan surga yang sama atau roh jahat dari klan Huangtian, yang disebut roh jahat dari ras lain rentan terhadapnya. Sekarang ada Lu Ming yang begitu kuat, dia sangat penasaran. Menantikan pertarungan denganmu. Lu Ming berkata, ini benar. Dia juga ingin mencoba 6 kali seberapa kuat dia, tetapi sekarang tingkat kultivasinya terlalu jauh. Dia mulai dengan Chang Tianliusa, dan diperkirakan dia akan terbunuh dalam 1 detik. Itu tidak ada gunanya menggunakan Trinitas. Setelah mengobrol sebentar, Chang Tianliusa membiarkan Chang Tianlu membawa Lu Ming untuk hidup. Setelah Lu Ming tinggal, dia berlatih dengan tenang, dan tidak punya rencana untuk meninggalkan kota untuk saat ini, karena langit berdarah akan segera runtuh. Selusin orang berkumpul di kota utama, halaman terpisah. Selusin orang ini semuanya berasal dari alam semesta Yuking, alam semesta Sengguang, dan alam semesta jiwa ilahi. Wajah mereka serius, dan mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming benar-benar menyukai Chang Tianlu, kali ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, Chang Tianlu dapat menyebabkan masalah bagi kita. Semesta Yuking setengah baya mengerutkan kening. Sialan, Chang Tianlu, wanita jalang itu, tidak mau melihat anak Lu Ming. Apa bagusnya anak itu? Seorang pria muda dari alam semesta Sengguang mendengus dingin, sangat tidak senang, dan ada kecemburuan yang mendalam di matanya. Putri surgawi dari klan surga, siapa yang tidak tahu? Namun, orang lain di atas segalanya dan memandang rendah mereka sama sekali, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Chang Tianlu begitu baik kepada Lu Ming sehingga mereka akan menjadi gila karena cemburu. Dalam tindakan selanjutnya, Lu Ming kebanyakan berakting dengan orang lain. Sangat sulit untuk membunuhnya secara diam-diam. Selain itu, basis kultivasinya hanya 4 abadi kuasi bencana, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika Anda bukan lawan, bahkan lebih sulit untuk membunuhnya. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, akan lebih sulit baginya untuk menjadi iklim. Sulit untuk menghancurkan alam semesta primordial, tetapi kamu tidak bisa membiarkan mereka bangkit kembali. Semua orang membicarakannya. Bukan tidak mungkin berurusan dengan Lu Ming. Pada saat ini, suara dingin dan samar terdengar, dan semua orang melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda di alam semesta besar. Jiji, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya pemuda dari alam semesta Sengguangda. Kita tidak bisa membunuh Lu Ming, tetapi orang-orang di sekitar Lu Ming bisa membunuhnya. Jiwa itu menyeringai. Orang-orang muda dari alam semesta besar Sengguang mencerahkan mata mereka dan berkata, saya tahu bahwa alam semesta agung jiwa ilahi Anda memiliki sarana untuk mengendalikan jiwa orang lain, dan kemudian mengendalikan orang lain. Apakah Anda ingin mengendalikan orang-orang itu dari alam semesta prasejarah? Lalu bunuh Lu Ming. Solji menggelengkan kepalanya dan berkata, mengendalikan orang-orang di alam semesta prasejarah tidak layak.
Jika Anda ingin mengendalikan jiwa orang lain, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Butuh waktu lama, mudah untuk diekspos. Anda harus menemukan orang lain. Alam semesta Qian, bukankah itu sangat dekat dengan alam semesta besar? Baru-baru ini, kami sangat dekat dengan alam semesta besar. Kami dapat secara diam-diam menjatuhkan beberapa orang dari alam semesta Qian, mengendalikan mereka, dan membiarkan mereka mengintai Luming. Di sisimu, cari kesempatan untuk membunuh. Oke, lalu lakukan itu. Yang lain memiliki mata yang berapi-api. Namun, Yang Ting dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak dapat menggunakan metode ini untuk berurusan dengan orang-orang Yang Ting. Jika Anda menemukannya, Anda akan dihukum berat, dan Anda tidak boleh mengungkapkannya. Jiwa memperingatkan. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah membocorkannya. Artinya, jika kamu tidak khawatir, kita bisa menandatangani kontrak abadi. Orang-orang dari Yuking dan Sengguang Universe berbicara satu demi satu. Satu hal lagi, jiwa-jiwa semesta besar Qian pasti telah dilarang di jiwa mereka. Jika ada larangan, sangat sulit untuk dikendalikan. Jika salah satu gagal, jiwa yang lain akan meledak. Jika Anda ingin mengontrol, Anda harus cabut dulu larangannya. Tapi untuk mencabut larangan itu, kamu perlu menggunakan sutra jiwa, yang sangat berharga, dan kami tidak punya banyak. Jiwa sangat malu. Kita bisa berbagi biaya secara merata. Ya, tidak peduli seberapa tinggi harganya, Luming harus dihilangkan. Yuking dan orang-orang di alam semesta Sengguang segera mengungkapkan pandangan mereka. Baru kemudian Hunji tersenyum, dan berkata, kalau begitu sudah beres, siap beraksi. 5355. Setelah lebih dari sebulan, cakrawala berwarna darah turun, dan di luar kota utama, ada semua spesies asing yang kuat, dan suasananya sangat menyedihkan. Setelah beberapa saat, langit berwarna darah menghilang, dan semua spesies alien mundur. Pada saat ini, Luming siap untuk bertindak. Dia bertanya tentang pergerakan makhluk di alam semesta Yingsai. Di daerah ini, ada dua kota utama, satu di dunia Yang dan Yin, dan sejumlah besar master berkumpul di kedua sisi. Kedua belah pihak akan membentuk tim dan meninggalkan kota utama untuk saling berburu di hutan belantara. Sambil saling berburu, sambil mencari peluang. Ini adalah tujuan dari semua makhluk abadi. Tidak ada yang datang ke medan perang tingkat peri dan tinggal di satu tempat, jadi akan lebih baik untuk tinggal di alam semesta masing-masing untuk berlatih. Semua orang datang ke sini, satu untuk memburu tempat untuk mendapatkan eksploitasi tempur, dan yang lainnya adalah untuk menemukan peluang. Oleh karena itu, di alam liar, antara satu sama lain, akan ada perburuan konstan. Apa yang ingin Luming bunuh adalah makhluk dari alam semesta Yingsai. Luming mendengar bahwa sebagian besar makhluk di alam semesta Yin dan jahat terkonsentrasi di daerah ini, dan akan sering ada formasi makhluk di alam semesta Yin dan jahat untuk berburu dan membunuh orang-orang di bawah sinar matahari di luar. Di kota utama, beritanya sangat bagus, dan mudah untuk menanyakan tentang pergerakan makhluk di alam semesta Yingsai. Setelah itu, Luming membawa Qin Han dan yang lainnya untuk berangkat, tentu saja, ada penguasa alam semesta lainnya. Dalam setiap aksi, umumnya setidaknya ada puluhan master bersama. Sangat disayangkan bahwa kali ini kosong, dan makhluk-makhluk di alam semesta Yingsai tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan mundur sebelumnya. Mereka hanya bisa kembali ke kota utama dan terus menunggu kabar. Setengah bulan kemudian, Luming terus berangkat. Kali ini dia bertemu lebih dari selusin makhluk dari alam semesta yang jahat dan memusnahkan mereka semua dalam pertempuran. Dengan cara ini, Luming menetap di kota utama ini, berburu dan membunuh makhluk-makhluk dunia bawah, terutama makhluk-makhluk alam semesta yang jahat, sambil mengumpulkan eksploitasi dan budidaya militer. Dalam sekejap, lebih dari 1000 tahun berlalu. Berkultivasi di wilayah tengah, kecepatan memahami asalnya sangat cepat. Luming menemukan bahwa dia cocok dengan sumber kekuatan itu. Berkultivasi di sini selama 1000 tahun tidak lebih buruk daripada berlatih selama 10.000 tahun di tempat asal. Kultivasinya meningkat setiap hari. Tentu saja, jarak antara 4 malapetaka dan 5 malapetaka sangat panjang, dan 1000 tahun tidak cukup bagi Luming untuk mencapai puncak 4 malapetaka. Tubuh dan jiwa juga terjebak. Setelah tubuh fisik mencapai 8 kesengsaraan, kemajuan menjadi sangat lambat, meskipun Luming memiliki aliran darah abadi yang stabil, dia masih terjebak di puncak 8 kesengsaraan. Adapun jiwa, apalagi kekurangan sumber daya, bahkan lebih lambat untuk berkultivasi sendiri. Tapi kekuatan Luming bukannya tanpa kemajuan. Selama 1000 tahun terakhir, setelah pertempuran dan cobaan yang terus-menerus, dia menjadi semakin sadar akan seni kuasi langit dari evolusinya sendiri, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Selain itu, teknik keabadian, teknik kuasi abadi,
juga dikultivasikan oleh Luming ke tingkat yang dalam, dan kemampuan menyelamatkan nyawa dari 3 tubuh sangat ditingkatkan. Perlu disebutkan bahwa bola menerobos lagi. Selama bola memiliki cukup tentara kuasi langit, kecepatan terobosan memang jauh lebih cepat daripada Luming. Bahkan jika menemui hambatan, ia dapat dengan cepat menyeberang. Sekarang bola telah mencapai 5 sen semua bencana, dan kekuatan tempurnya kuat. Jika Luming tidak harus memainkan Trinitas, dia bukan lawan dari bola. Selain itu, 3 abadi kuasi 5 kesengsaraan primordial juga menerobos satu demi satu, dan semua berhasil melewati bencana abadi, mencapai tingkat 6 kesengsaraan kuasi abadi. Luming sudah lama mengenal 5 makhluk abadi Hong Huang, mereka juga merasa baik terhadap sumber kekuatan di medan perang abadi, dan kecepatan memahami sumbernya jauh lebih cepat daripada tempat lain. Pada saat yang sama, Qin Han memperingatkan bahwa rahasia ini tidak boleh diketahui orang di alam semesta lain. Begitu orang-orang di alam semesta lain tahu bahwa mereka istimewa, mereka pasti akan membawanya untuk belajar dengan biaya berapapun. Luming secara alami tahu keseriusan masalah ini dan mengangguk dengan serius. Pada hari ini, Luming menemukan seorang kenalan datang ke kota utama. Ini Ling Heng. Saudara Ling, malam yang gelap Qiang Wei telah menemukan istana bawah tanah. Ketika Luming melihat Ling Heng, dia langsung memikirkan hal ini. Karena ketika kami berpisah saat itu, Dark Ye Qiang Wei mengatakan bahwa ada beberapa tujuan. Jika dia menemukan Luming ketika dia membutuhkannya, dia akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Ya, selama ini, kami telah menemukan 3 istana bawah tanah secara total, tetapi semuanya telah dibuka oleh orang lain. Belum lama ini, kami menemukan yang baru. Seharusnya tidak dibuka, tetapi mungkin berbahaya. Maukah Anda ingin berpartisipasi? Jalan Ling Heng. Tentu saja ingin berpartisipasi, tunggu aku. Setelah Luming selesai berbicara, dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Qin Han dan yang lainnya. Luming, kamu baru saja datang ke sini. Aku akan memperkenalkan kalian berdua. Qin Han tersenyum tulus, menunjuk kedua pria besar itu, dan berkata, mereka adalah saudara Yan Huo dan Yan Yan, dari alam semesta Qian. Alam semesta Qian. Hati Luming tergerak. Dalam obrolannya dengan Qin Han dan yang lainnya, dia sudah lama mengetahui bahwa ada beberapa alam semesta besar di yang memiliki hubungan baik dengan alam semesta prasejarah. Alam semesta Giok Merah dan alam semesta Qian semuanya mewakili mereka. Orang-orang di alam semesta Giok Merah sudah terlihat di tanah aslinya, Luming memiliki kesan yang baik tentang mereka, jadi dia secara alami memiliki kesan yang baik tentang semesta Qian dan lainnya. Aku telah melihat 2 dari mereka. Luming mengepalkan tinjunya. Aku, sama-sama, gengsimu, kami seperti telinga yang bergemuruh, jika kamu pergi berburu makhluk dunia bawah nanti, kamu harus membawa kami bersamamu. Yan Huo tertawa, sangat bersemangat. Tentu saja, tapi aku punya sesuatu untuk pergi sebentar, dan kita akan bertindak bersama nanti. Luming berkata, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Qin Han dan yang lainnya, dan meninggalkan kota utama bersama Ling Heng. Luming dan orang lain pergi, haruskah kita diam-diam bergerak? Di dinding, ada banyak orang yang menatap Luming, yang merupakan orang-orang dari Seng Tuang, Yu Qing, dan alam semesta besar. Luming sangat kuat, kita tidak aman untuk bergerak, kita harus menunggu saudara Yan Huo dan Yan Yan untuk berkenalan dengannya, menghilangkan kewaspadaannya, dan kemudian serangan menyelinap adalah yang paling aman. Jiwa Jidao. Setengah bulan kemudian, Luming dan Ling Heng bertemu dengan Dark Knight Qiang Wei dan yang lainnya. Tidak terlihat selama lebih dari 1000 tahun, Dark Knight Qiang Wei, Dijianyi dan basis kultivasi Ling Heng semuanya mencapai bencana keempat. Bahkan basis kultivasi Dark Knight Qiang Wei telah mencapai puncak dari 4 kesengsaraan, dan saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia dapat melewati kesengsaraan abadi kelima. Setelah kebangkitan, bakat dan potensi Dark Knight Rose benar-benar menjadi lebih menakutkan. Selain itu, Luming merasa bahwa Dark Knight Qiang Wei mengandung kekuatan yang menakutkan, begitu dia melakukannya, dia akan terkejut. Apa asal-usul ras medan perang tingkat peri, begitu menakutkan? Dark Knight Rose, serta bolanya, diselewengkan satu persatu. Luming juga memikirkan bagaimana ras medan perang tingkat peri, karena sangat tidak normal, tiba-tiba menghilang, apakah tiba-tiba menghilang seperti ras abadi? Jika semua seperti itu akan terlalu menakutkan apa yang terjadi. Keberadaan macam apa yang bisa melakukan hal semacam itu? Ada istana bawah tanah di sini. Kami mencoba membukanya sebelumnya, tetapi sejenis serangga yang menakutkan terbang keluar. Itu sangat kuat. Meskipun dibunuh oleh kami, saya menduga akan ada lebih banyak lagi di istana bawah tanah. Dark Knight Qiang Wei diperkenalkan,